Anime ini bercerita tentang Minato, cowok sederhana yang tinggal di desa kecil bareng kakeknya. Pas lagi bantuin kakeknya bersih-bersih tempat berdoa, tiba-tiba Minato dengar bunyi lonceng di belakangnya. Pas nengok manisanya udah hilang dong. Ternyata yang ngambil tuh hantu cewek yang ada di rumah itu. Pas Minato ngomong ke kakeknya, si kakek malah seneng dong. Soalnya Minato tuh udah bisa ngeliat Zashiki Warashi, roh baik penjaga rumah. Dan dia tuh udah lama tinggal di rumah si kakek. Si kakek juga bilang kalau Minato tuh bisa ngeliat hal-hal yang orang lain gak bisa lihat. Dan suatu hari nanti kemampuan itu bakalan berguna buat dia. Skip ke beberapa tahun kemudian. Minatonya udah gede tuh. Dan kelihatannya dia lagi nyari alamat. Gak lama, akhirnya Minato nyampe ke rumah tujuannya. Nah, gerbang depannya tuh kayak diselimutin aura gelap gitu. Tapi Minato ngira kalau dia tuh cuma lagi halu aja. Pas kuncinya nyentuh gerbang, Minato kerasa kayak kesetrum dong. Dan aura gelap yang nyelimutin rumah itu langsung hilang gitu aja. Tapi gambar peta yang lagi dia pegang juga jadi pudar dong. Minatonya sih nggak mikir aneh-aneh ya. Paling cuma angin. Dan tiba-tiba ada hembusan angin kenceng yang ngebawa kertas peta tadi ke arah gunung. Terus kertasnya jatuh tuh ke dekat pohon keramat. Dan langsung nyentuh kuil kecil yang lagi diselimutin aura gelap juga. Dan lagi-lagi auranya langsung hilang dong pas kena kertas tadi. Terus kali ini gambar di kertasnya udah kehapus semua deh. Tiba-tiba muncul mata dari kuil kecil tadi dong. Waduh, apaan nih? Sementara Minato lagi beres-beres rumah tadi. Minato terus keluarin sticky note dan nulis semua yang mau dia kerjain. Nah, rumahnya tuh sebenarnya dibangun sama teman ayahnya Minato. Tadinya mau dipakai pas mereka pensiun. Tapi sayangnya mereka udah meninggoy duluan tuh. Jadi ya bakalan dipakai dulu deh sama Minato. Kata ibunya sebenarnya tuh udah ada beberapa orang yang pengen beli nih rumah. Tapi pas ngecek ke sana, semuanya langsung ogah anjir. Wah, pasti gara-gara rumahnya mistis banget nih. Nah kan benar aura gelap yang tadi muncul lagi. Tapi pas kena sticky notes-nya Minato, auranya langsung hilang lagi dong. Dan tulisan Minato di sticky notes tadi juga ikutan hilang, jir. Minato sempat sadar tuh kalau ada yang aneh. Tapi dia nggak nemu apa-apa. Besoknya Minato ketemu tukang kebun yang ngebantu dia bersihin taman. Ternyata nih tukang juga ketempelan aura gelap jir di bahunya. Dan katanya dia tuh emang udah lama ngerasa pegel-pegel gitu. Tiba-tiba kertas memonya Minato kena angin tuh. Terus nempel di bahunya si tukang kebun. Wih, langsung hilang juga dong ketempelannya. Bahunya si tukang kebun juga jadi baikan tuh. Minato cuma bisa bengong aja ngeliatin kertasnya. Tapi ya tetap aja anjir dia belum ngeh. Besok paginya, Minato nemu buah-buahan di terasnya. Dia bingung tuh, ini siapa pula yang naruh? Minato terus ingat, kalau dulu hantu Zashiki Warashi juga pernah ngasih dia semanggi daun 4 buat bilang makasih. Ya udah, akhirnya Minato beli manisan dan minuman tuh buat balesan. Nggak lama muncul tuh serigala putih gede warna-warni di depannya. Mana bisa ngomong lagi? Si Minato kaget banget lah. Tuh serigala langsung kenalin diri. Dia tuh dewa gunung yang bernama Yamagami. Si Yamachan lumayan kaget dong. Kok Minato adem-adem aja sih ngeliat roh kayak dia? Ya iyalah, anak Indomie nih bos. Udah biasa keles ngeliat hantu. Kata Yamachan, Minato tuh udah nyelamatin dia. Oh alah, ternyata Yamachan tuh penunggu kuil kecil di gunung kemarin, jir. Minato langsung mikir tuh, kenapa ya tulisan tangannya punya kekuatan penyucian gitu? Yamachan terus nanya, apa dulu pernah ada yang muji tulisan tangannya Minato? Minato jadi keinget tuh kalau waktu kecil dia pernah bikin papan nama buat tugas sekolah. Dan ayahnya masang tuh papan di pintu masuk penginapannya. Terus suatu hari ada tamu misterius yang muji papannya itu. Tamu itu bilang kalau dia rela ngebayar buat dapet tulisannya Minato. Sejak saat itu Minato jadi hobi deh bikin papan nama. Dia juga sebenarnya udah bikin papan buat rumah ini. Ya udah, Yamachan langsung nyuruh Minato buat masang tuh papan nama di sekeliling rumah. Begitu kepasang, barrier hijau langsung nutupin seluruh rumah dong. Dan sekarang makhluk jahat nggak bakalan ada yang bisa ngedeket. Yamachan bilang kalau kekuatan Minato tuh langka banget. Dan ini tuh bisa dilatih biar makin kuat. Minato mah cuma bisa ngangong doang deh tuh ngedengar omongannya Yamachan. Beberapa hari kemudian, Minato baru sadar. Kok Yamachan makin glowing ya? Oh alah, ternyata itu tuh gara-gara Minato ngehormatin dia.
Makanya ya macan bisa dapat kekuatannya lagi. Wih, si Minato makin sujud-sujud tuh. Dan si Yamacan makin glowing dong, boy. Ampun bang, silau nih. Terus di tempat lain, ada seorang pemburu hantu bernama Harima yang lagi ngejalanin misinya. Tapi salah satu roh berhasil kabur lewat jendela. Harima langsung ngejar tuh. Bahaya anjir kalau sampai nyerang orang awam. Si rohnya malah nabrak Minato yang lagi jalan sambil ngebawa daftar belanjaan dong. Ya langsung buyar deh tuh si roh jahat. Harima bingung banget tuh. Nih orang siapa anjir? Kok bisa sih ngehancurin roh jahat yang kuat kayak gitu? Terus besoknya, Minato kaget banget lihat Yamacan datang-datang udah jadi cebol. Oh alah, ternyata dia tuh abis pakai kekuatannya buat ngesumon 3 babu musang. Yang biru namanya Seri, yang merah namanya Torika. Terus yang kuning namanya Utsugi. Minato langsung ngasih camilan tuh ke mereka biar pada senang. Pas energinya udah keisi lagi, Yamacan langsung balik ke ukuran semulanya dong. Gak lama kemudian, tiba-tiba Harima udah nemu aja tuh rumahnya si Minato. Dia bisa ngeliat aura yang sangar banget tuh. Udah 11-12 lah sama tempat suci gitu. Pas ketemu Minato, Harima bilang kalau dia tuh seorang onmyoji atau pemburu hantu. Dia bilang juga tuh kalau belakangan roh jahat lagi banyak banget. Dan onmyoji kekurangan orang. Jadi Harima nanya tuh, apa Minato mau ngejual jimatnya? Hah, jimat? Lo kira gue dukun? Ya Macan langsung ngasih tahu tuh, kalau yang dimaksud Harima tuh ya kertas tulisannya si Minato. Minato bingung lah, kalau yang kemarin itu kan cuma kertas daftar belanjaannya doang. Ya kali mau dijual. Harima syok banget lah. Tapi tenang, Minato tetap mau bantuin kok. Jadi dia nulis 1 lembar kertas khusus buat Harima. Tulisannya 1 nasi putih, 1 ayam goreng, 1 Aldi's Burger Juicy Lucy. Lah, beneran daftar belanjaan dong, woy. Tapi pas ngeliat ada cahaya hijau yang nyelimutin tulisan tadi, si Harima langsung tahu kalau kekuatan Minato tuh beneran legit. Abis nulis banyak banget, Minato langsung agak pusing tuh. Ternyata energi spiritualnya kepake lumayan banyak, jir. Harima terus ngasih banyak duit tuh ke Minato. Minato awalnya nolak. Tapi akhirnya diterima juga deh gara-gara Harima maksa. Terus buat bonus, Minato ngegambar simbol onmyoji tuh di tangan Harima. Abis itu Harima dapat telepon. Katanya ada roh jahat kuat yang lagi beraksi. Ya udah, Harima langsung buru-buru ke lokasi deh. Pas dia masuk, roh jahat gede tuh langsung nyeruduk ke arah dia, anjir. Tapi pas kena simbol di tangannya Harima, tuh roh langsung hancur dong. Wah, temen-temennya pada kaget tuh. Bejil, Harima kok sekarang jadi OP gini sih cuy. Besok paginya, Minato baru sadar kalau dia mulai bokeh. Ya gimana, tiap hari harus nyuguhin snack mahal ke dewa-dewa gabut ini cuy. Lama-lama miskin juga anjir. Minato sempat mikir tuh buat kerja part-time. Tapi gaji UMR mah gak bakalan cukup cuy. Akhirnya Minato milih buat ikut undian aja deh. Siapa tahu hoki kan? Beneran dong dia langsung menang dan dapat 100.000 yen. Widih, hoki banget cuy. Minato langsung pengen beli sake tuh buat syukuran. Nah, pas masuk toko sake, tiba-tiba dia disorakin tuh. Ternyata dia jadi pelanggan yang beruntung buat dapat sake paling mahal di sana dan gratis. Wih, mumpung lagi hoki, Minato langsung ikut-ikut undian tuh di mana-mana. Dan surprisingly dia tuh menang terus dong. Wah, ini mah udah nggak wajar cuy. Apa jangan-jangan ini ulahnya Yamacan ya? Tapi kata Yamacan sih bukan. Ini tuh ulah roh kura-kura yang lagi duduk santai di kolamnya Minato. Lah, siapa lagi nih? Yamacan ngejelasin kalau itu tuh kura-kura ilahi, namanya Reiki. Dia salah satu dari 4 makhluk suci yang ngebawa keberuntungan. Yamacan bilang kalau Minato tuh udah nolongin Reiki waktu dia nggak sengaja ngusir roh jahat di jalan kemarin. Jadi buat balas budi, Reiki ngasih Minato keberuntungan. Gak lama Minato dapat telepon tuh dari ibunya di kampung. Katanya Minato barusan menang undian yang hadiahnya 1 juta yen dong. Bejil, langsung financial freedom deh tuh. Habis itu Minato bikin kue buat semuanya. Pas mereka lagi makan, tiba-tiba ada tamu lagi dong. Kali ini Dewa Fujin sama Daijin. Mereka datang buat ngecek kondisinya Yamacan. Soalnya terakhir kali ketemu, kondisinya tuh udah parah banget.
Mereka khawatir kalau Yamachan udah mati. Akhirnya mereka ikutan minum juga deh. Terus buat tanda makasih atas hadiah dari Minato, Fujin ngasih Minato sebagian kekuatannya. Jadi sekarang Minato bisa pakai kekuatan angin tuh. Wah, Minato langsung nyobain dong. Dia nutup mata dan mulai ngebayangin bikin angin. Bener aja, tiba-tiba muncul angin sepoi-sepoi gitu. Nah, kalau pengen bikin angin yang kuat, kayaknya dia butuh latihan lagi deh. Sementara itu di gedung berhantu, Harima lagi ngusir hantu pakai simbol di tangannya. Tapi kayaknya kekuatan simbolnya udah mau habis tuh. Tiba-tiba Harima ngedenger si Ichijo temannya tuh teriak-teriak. Ternyata Ichijo lagi diserang roh gitu. Untungnya Harima sempat ngebantuin dia. Tapi bukannya bilang makasih dong. Ichijo malah iri banget tuh sama Harima yang jadi OP. Abis Harima pergi, Ichijo langsung nyamperin Horikawa bawahannya. Dia nanya, apa Horikawa udah tahu tuh dari mana Harima dapat memo-memo itu. Horikawa bilang kalau dia tuh nggak tahu. Ichijo kesel banget lah, dan bersumpah kalau dia nggak bakalan kalah dari Harima. Besoknya Minato naik gunung tuh sama 3 musang. Ternyata dia pengen ngebersihin kuilnya Yamachan. Tapi pas mereka siap-siap mau balik, tiba-tiba para musang ngerasa ada aura gelap di gunung dong. Mereka langsung lari tuh buat ngecek. Ternyata di sana ada roh jahat yang kuat banget. Minato langsung ngambil memonya tuh buat ngusir tuh roh. Tapi dia bingung gimana cara ngenainnya. Tiba-tiba Minato dapat ide. Dia langsung aktifin kekuatan angin tuh dari Fujin kemarin. Dan langsung nerbain kertas-kertas itu ke arah si roh jahat. Terus pas kena, tuh roh langsung ngilang deh. Habis itu tiba-tiba muncul roh rusa dong dari dalam roh jahat tadi. Tapi pas diajak ngobrol sama Minato, si rusa malah kabur. Ya udah deh, yang penting dia udah aman. Pas di rumah, Reiki datang dan bilang kalau ada yang mau ketemu sama Minato. Minato mikir lah, paling roh rusa yang di gunung tadi. Tapi ternyata bukan dong. Ya Macan bilang kalau itu tuh Oryu, salah satu dari 4 makhluk suci kayak Reiki. Oryu bilang kalau Minato tuh udah nolongin dia, jadi dia mau balas budi. Lah yang mana lagi nih? Minato bener-bener lupa anjir. Oryu juga minta izin tuh buat tinggal di kolam bareng Reiki. Ya udah, sok aja. Makin lama udah kayak kebun binatang jir nih rumah. Ternyata Oryu tuh diselamatin sama Harima. Dan dia tahu kalau Harima tuh dapat kekuatan dari Minato. Makanya Oryu makasihnya ke Minato. Walah gitu toh. Beberapa hari kemudian, Harima datang lagi tuh buat ambil memo baru. Dia juga minta digambarin lagi tangannya. Pas sudah kelar, Harima terus ke bar tuh bareng rekan kerjanya. Dia langsung diingetin tuh buat jangan sampai ada orang lain yang tahu soal Minato. Soalnya kalau sampai ketahuan, Minato bisa dapat bahaya anjir. Dia kan cuma warga biasa. Tapi sayangnya udah telat cuy. Ichijo ternyata udah tahu identitasnya Minato. Dan kemarin dia tuh sempat nempelin Shikigami ke Minato waktu papasan di kota. Tapi untungnya ada Yamachan. Pas ngeliat Shikigami di sekitar rumah, langsung aja tuh dihancurin sama dia. Tapi ya tetap aja, Ichijo udah keburu nemuin rumahnya Minato anjir. Nah kan dia udah di depan pintu. Niatnya sih dia pengen ngebeli semua jimatnya si Minato. Dan ngancam biar berhenti ngejual ke Harima. Ichijo langsung mencet bel pintunya dengan brutal tuh. Tapi gara-gara nggak ada yang ngebukain, dia jadi makin kesel deh. Si Ichijo langsung mau nendang pintu tuh. Ya Macan yang lihat itu dari dalam langsung mindahin Ichijo ke dimensi lain dong. Wah, Ichijo langsung lihat dunia yang horor banget tuh. Dia takut banget lah. Dan dia langsung disiksa abis-abisan tuh sama Yamachan. Pas udah meninggoy, Ichijo dihidupin lagi, terus disiksa lagi deh. Rasain, makanya jadi orang jangan kayak anjing. Sampai akhirnya Ichijo sujud-sujud sambil nangis tuh di depan kuilnya Yamachan. Ya udah, sama Yamachan diampunin deh. Dan Ichijo balik ke dunia nyata. Ichijo langsung nanya tuh ke Horikawa, ini udah hari keberapa? Ya Horikawa bingung lah. Ini orang mabuk apa gimana sih? Orang mereka baru datang. Ternyata buat Ichijo, dia tuh udah berhari-hari njir kejebak dan berkali-kali mati di dimensi lain. Ichijo takut banget bakalan dikirim lagi ke sana. Jadi dia langsung kabur aja deh cepet-cepet. Besok paginya, salah satu musang bilang kalau ada tamu yang datang. Walah, siapa lagi nih? Minato langsung ke pintu tuh buat ngeliat. Oh, ternyata itu roh rusa gunung yang kemarin dong. Si rusa masih takut buat ngomong langsung ke Minato. Jadi dia minta salah satu musang buat ngomongin.
Roh rusa itu namanya Kirin. Dan dia mau bilang makasih gara-gara kemarin udah diselamatin. Nah, buat balas budi, Kirin mau ngasih hadiah tuh ke Minato. Dia mau ngasih kekuatan buat ngontrol setengah dunia. Bejir, apa-apaan nih? Minato langsung ogah lah. Enakan rebahan di rumah, Jir. Kirin bingung banget dong. Kok ada ya manusia yang nolak kekuatan segede itu? Fujin sama Raijin langsung ngejelasin ke Kirin. Kalau Minato tuh bukan tipe orang yang haus kekuasaan. Jadi nggak bakal lah dia mau kekuatan kayak gitu. Abis itu Minato langsung bilang makasih deh ke Raijin sama Fujin. Gara-gara udah ngebantuin dia nolak si Kirin. Alah, santai bro. Malahan mereka juga ngebawain hadiah tuh buat Minato. Fujin langsung ngeluarin ikan gede banget dari tasnya. Dan langsung nyincangin tuh ikan jadi sushi. Wah, semuanya langsung pada melongo tuh. Harusnya Minato juga bisa tuh ngelakuin hal yang sama pakai kekuatan anginnya. Tapi Minatonya sendiri malah nggak yakin. Soalnya kemarin aja yang keluar cuma angin sepoi-sepoi, Jir. Fujin bilang kalau Minato tuh terlalu nahan diri. Pasti Minato takut kalau kekuatannya tuh bakalan nyakitin orang atau ngerusak rumah kan? Fujin bilang kalau kekuatan angin tuh cuma bisa berkembang kalau Minato udah tahu batas maksimalnya. Tapi Minato kayaknya tetap masih ragu-ragu tuh. Tiba-tiba Yamachan dapat ide dong. Dia langsung ngajakin Minato ke belakang rumah. Ternyata di sana ada pintu portal ke dimensi lain gitu, yang menuju ke ruang spiritual. Di sana, Minato bisa pakai kekuatan penuhnya tanpa takut bikin kerusakan. Ya udah, akhirnya Minato mutusin buat coba ngeluarin kekuatan penuhnya deh. Pas dia angkat tangannya, tiba-tiba angin yang gede banget keluar dong. Tapi Minatonya malah langsung tumbang, Jir. Ternyata ngeluarin kekuatan segede itu tuh butuh energi yang banyak. Ya udah, jadinya mulai hari itu, Minato latihan tiap hari deh di dimensi lain. Sementara itu di tempat lain, Harima datang ke bangunan kayak kuil yang dikelilingi aura jahat yang gede banget. Ya elah bang, nyari masalah mulu deh lu. Beberapa hari kemudian, Minato lagi bersihin daun-daun di depan rumahnya pakai sihir angin. Yamachan bilang kalau kontrol sihir anginnya Minato tuh udah jauh lebih bagus sekarang. Tapi Minato ngerasa kalau ini tuh belum ada apa-apanya dibandingin kekuatan Fujin. Kalau kata Fujin udah lumayan kok. Bahkan dia yakin kalau bentar lagi Minato bisa bikin tornado buat ngerobohin rumah. Terus Raijin nyeletuk, apa Minato pengen kekuatan petir juga? Wah, Minato langsung nolak tuh. Ya kali, jurus angin aja belum tamat cuy. Terus Minato nyadar, kok para musa nggak kelihatan ya? Ternyata 3 minionnya Yamachan tuh lagi latihan. Soalnya mereka ngerasa nggak guna banget waktu ngelawan roh jahat di gunung kemarin. Besoknya, Minato ngebakar ubi buat dimakan bareng-bareng. Tiba-tiba ada rambutan ngegelinding di kaki Minato dong. Ternyata itu Kirin, yang lagi-lagi ngebawa hadiah aneh tuh. Minato langsung bilang makasih ke Kirin dan nawarin dia ubi bakar. Tapi si Kirin malah mikir, jangan-jangan dia mau dibakar juga kayak ubi tadi sama si Minato. Akhirnya Kirin langsung kabur ketakutan deh tuh. Ya elah, aneh banget sih nih dewa. Gak lama kemudian, bel rumah bunyi tuh. Ternyata itu Harima yang datang dengan kondisi lemes banget. Bahkan dia langsung tumbang tuh ke pelukannya Minato. Abis istirahat dan dikasih minum, Harima ngejelasin kalau dia tuh abis ketemu roh jahat yang kuat banget. Bahkan pengusir roh terkuat mereka aja nggak bisa ngalahin tuh. Roh itu asalnya dari boneka terkutuk yang dibawa ke kuil buat disuciin. Tapi pendeta yang harusnya nyuciin boneka itu malah meninggoy anjir. Sejak saat itu, kuilnya berubah jadi berhantu. Harima bilang kalau roh jahat itu mungkin sekuat Yamachan. Soalnya dia sama partnernya aja nggak bisa masuk ke dalam kuil. Minato nanya lah, kenapa Harima minta dia yang ngalahin roh itu? Harima terus ngejawab, kalau kayaknya kutukan kuil itu tuh ada di dimensi lain. Dan Harima yakin kalau Minato tuh pasti bisa masuk ke kuil itu dan bantuan Dewa Gunung kenalan Minato. Pas ngedengar itu Yamachan langsung ngamuk dong. Ya kali dia mau dimanfaatin manusia. Harima bisa ngerasain aura tekanan dari Yamachan tuh. Untung sebelum Harima kena mental, para musang langsung nyuruh Yamachan buat tenang. Minato terus nanya, apa Yamachan mau ngebantu Harima? Yamachan setuju sih, tapi ada syaratnya. Harima harus nyediain camilan premium buat Yamachan. Aduh, makan mulu deh yang dipikirin. Abis Yamachan dapet sogokannya,
Minato nanya, apa dia bakalan ikutan Minato ngusir roh itu? Ternyata enggak dong. Ya macan cuma bakal ngasih support dari jauh aja. Ntar yang ikut cuman para musang. Sekalian buat mamerin hasil latihannya. Besoknya Minato berangkat bareng 3 musang ke kuil berhantu itu. Pas di depan rumah, ada daun dari pohon suci yang nyangkut di bajunya Minato. Pas Minato sampai kota, dia ngikutin peta dari Harima tuh. Tapi pas di tengah jalan, para musang malah kegoda sama toko kue dong. Ya udah, akhirnya mereka berhenti dulu deh buat makan apple pie. Pas lagi makan, Minato ngeliat ada burung gagak yang lagi manggil-manggil mereka. Salah satu musang bilang kalau gagak itu kayaknya mau nunjukin jalan deh. Ya udah, Minato langsung cus ngikutin gagak itu. Abis jalan cukup lama, mereka masuk ke wilayah yang penuh kabut hitam tebal. Tekanannya juga berat banget tuh. Pas sampai di depan gerbang tuh kuil, dia sadar kalau semua gagak pada ngehindarin miasma gelap. Minato langsung nelpon Harima tuh buat bilang kalau dia udah sampai. Harima ternyata lagi ada di gerbang belakang kuil sama temen-temennya. Salah satu temennya nyoba masuk, tapi mereka nggak bisa maju selangkah pun, Jir. Harima bilang kalau Minato lanjut aja sendiri. Tapi kalau ada apa-apa, Harima nyuruh Minato buat langsung kabur aja. Minato setuju tuh. Tapi pas dia nyentuh gerbang kuil, tangannya langsung kesetrum dong. Akhirnya para musang ngegabungin kekuatan buat ngebuka tuh gerbang. Walah, jadi gerbangnya tuh portal menuju dimensi lain dong. Pas sudah kebuka, mereka semua langsung masuk tuh. Di dalam ada kuil yang serem banget, Jir. Dan para musang bilang kalau sumbernya tuh ada di dalam situ. Belum sempat mereka maju, roh jahat dari dalam kuil nyerang mereka pakai tentakel gelap. Minato langsung ngelindungin para musang tuh. Dia pakai daftar belanjaan buat nahan tentakel tadi. Senjata yang sangat OP ya guys ya. Abis mereka ngalahin boneka itu, tiba-tiba muncul boneka-boneka lain dari dalam kuil. Para musang langsung loncat buat nahan mereka. Abis boneka-bonekanya berhasil dikalahin sama mereka, Utsugi jadi agak kepedean tuh. Dia nggak sadar kalau salah satu boneka masih gerak dikit. Dan tiba-tiba boneka itu nyerang balik dan ngejebak Utsugi pakai rambutnya. Untung aja Seri langsung nebas rambut itu. Dan bonekanya langsung matoy deh. Tapi mereka belum bisa santai tuh. Soalnya bos bonekanya akhirnya muncul dari dalam kuil. Tubuhnya dipenuhi kegelapan yang pekat banget. Boneka itu melayang di udara dan teriak keras banget. Teriakannya tuh bikin kegelapan nyambar ke arah Minato dan yang lain. Jadi mereka langsung siap-siap buat pertarungan besar deh. Minato ngeluarin banyak memo dari sakunya. Terus pakai sihir angin, dia ngarahin tuh memo ke bos bonekanya. Tapi boneka ini beda. Dia nggak mempanjir diserang pakai jimat-jimatnya Minato. Tuh jimat jadi kayak kertas belanjaan biasa cuy. Abis itu bonekanya berhasil nendang para musang dan fokus buat nyerang Minato. Minato langsung diikat tuh pakai rambutnya yang tebel banget. Tuh rambut mulai nyekik Minato. Minato sampai mikir, kalau kayaknya dia bakalan ke akhirat deh bentar lagi. Nah, pas lagi genting-gentingnya, Yamacan ngerasain kondisi Minato lewat para musang. Badan Yamacan mulai nyala tuh dan dia langsung teriak. Badannya para musang juga ikutan glowing dong. Mereka juga ikutan teriak tuh kayak Yamacan. Nah, gara-gara kekuatan Yamacan itu, boneka tadi akhirnya tumbang dan Minato berhasil bebas deh. Nggak pakai lama, Minato langsung mau nge-finish tuh boneka dong. Dia nulis satu kata di tubuh boneka itu. Dan akhirnya aura gelap di dalamnya langsung keluar deh. Tapi para musang bilang kalau roh jahat yang asli tuh masih ada di dalam kuil. Jadi mereka OTW masuk tuh. Di dalam, mereka nemuin bola misterius yang ketutup aura gelap. Para musang ngejelasin kalau bola itu nyimpan makhluk yang kuat banget. Dan mereka baru bisa pergi kalau Minato udah berhasil ngerukiah tuh bola. Minato langsung nyari memo di sakunya tuh. Tapi ternyata udah habis dong. Untungnya dia nemu buku catatan cadangan. Dia langsung nulis banyak kata-kata rukiah di situ. Tapi aura gelapnya terlalu kuat cuy. Minato gagal ngebersihin tuh bola. Para musang langsung nanya, apa Minato punya sesuatu lagi buat ditulis? Tapi sebelum dia sempat ngecek, dunia di sekitar mereka mulai runtuh, Jir. Semuanya langsung panik dong. Dimensi tempat mereka sekarang ini udah mau hancur. Gara-gara roh-roh jahatnya tuh udah rusak. Salah satu musang ketakutan dan langsung sembunyi di dalam bajunya Minato.
Nggak sengaja dia nemuin daun kecil dari pohon suci tadi dong. Si Musang langsung ngasih tuh daun ke Minato. Minato mikir, mungkin mereka bisa ngalahin roh jahat ini pakai kekuatan daun pohon suci. Dan sisa tenaga terakhirnya, Minato nulis nama keluarganya sendiri tuh ke daun itu. Pas dicobain, berhasil dong. Aura jahatnya langsung hilang dari bola misterius itu. Gak pakai babi bu. Minato langsung ambil bola itu dan lari keluar bareng para musang. Di luar kuil, Harima sadar kalau tempat itu tuh bentar lagi runtuh. Dia mau masuk buat nolongin Minato. Tapi Horikawa ngehentiin dia dong. Soalnya bakalan bahaya banget tuh. Di dalam, Minato dan yang lainnya lagi OTW lari ke arah gerbang. Pas mereka udah hampir nyampe, ada pohon gede yang tumbang ke arah Minato, anjir. Minato langsung pasrah deh tuh gara-gara nggak bisa ngehindar lagi. Untungnya Fujin sama Raijin muncul dan langsung nebas pohon itu. Terus sihir anginnya Fujin ngehancurin tuh kuil dengan easy dong. Dan akhirnya Minato berhasil keluar dari dimensi lain itu deh. Pas sadar, para musang langsung bingung. Siapa ya yang nyelamatin mereka tadi? Tiba-tiba Fujin sama Raijin muncul. Mereka langsung ngeledekin Minato tuh gara-gara masih butuh bantuan mereka. Minato langsung minta maaf deh udah ngebikin mereka repot. Hehehe. Beberapa waktu kemudian, Harima datang buat ngucapin makasih ke Minato. Minato langsung ngajakin Harima buat barbekyuan bareng dewa-dewa. Tapi Harima langsung nolak dong. Kayaknya dia masih trauma deh sama Yamachan kemarin. Dia cuma titip camilan premium aja buat para dewa. Ya udah, Minato langsung ngebawa camilan itu ke dalam buat dibagiin ke yang lain. Pas semuanya nikmatin makan siang, Minato nyajiin minuman ke Fujin dan Raijin tuh yang lagi nyantai di pemandian. Pas Kirin nongol, Minato ngasih dia bir kesukaannya. Kirin kesenangan tuh dan langsung ngasih Minato durian dong buat tanda terima kasih. Tapi Reiki tiba-tiba muncul dan ngebuang buah bau itu. Mereka berdua langsung debat dong soal durian. Kata Kirin durian tuh enak banget. Si Oryu malah ikutan nimbrung dan ngebelain Reiki. Sementara tiga roh itu ribut sendiri, para musang manggil Minato tuh buat ngeliat bola misterius tadi. Tuh bola tiba-tiba nyala dan berubah jadi anak ayam dong. Yamachan ngejelasin kalau ayam itu namanya Howo. Dia adalah dewa terakhir dari 4 dewa keberuntungan. Wih, Minato langsung nyambut si Howo dong. Wah, lumayan nih, kalau diternakin bisa cuan kali ya. Beberapa waktu kemudian, Minato lagi sibuk bikin jimat tuh. Sementara itu Yamachan lagi nyantai kayak biasanya. Tiba-tiba Minato ngeliat Howo di taman. Dia lagi ngajarin burung-burung lain yapping. Tapi ada satu yang nadanya fals mulu. Howo jadi kesel deh tuh. Pokoknya hari ini tuh damai banget deh. Tapi tiba-tiba ada portal yang kebuka di langit. Dan kelihatannya kedamaian hari itu tuh gak bakalan bertahan lama. Sementara itu di tempat lain, Harima sama Katsuragi lagi gelut ngelawan segerombolan roh jahat. Dan jumlahnya tuh banyak banget, jir. Katsuragi langsung manggil roh hiu dan roh penguin buat ngurusin roh-roh jahat itu. Kelar sih, tapi Harima ngerasa kayaknya masih ada roh yang lebih berbahaya lagi deh. Jadi dia langsung lari buat ngecek tuh. Di saat yang sama, Minato baru aja kelar belanja. Tapi tiba-tiba dia sadar kalau lagi diliatin sama banyak orang. Mereka manggil Minato si pawang burung. Soalnya banyak banget tuh burung yang ngikutin dia. Wah, ini sih pasti gara-gara dia ngebawa Howo deh. Di rumah, Yamachan yang lagi duduk santai tiba-tiba didatengin sama para musang. Mereka ngebawa kabar buruk. Katanya di pegunungan muncul portal wilayah dewa yang terbengkalai. Dan semuanya itu tuh harus buruan ditutup. Biasanya sih mereka bakalan minta bantuan Minato. Tapi Minato kan belum balik dari belanja. Jadi mereka bingung tuh harus gimana. Yamachan langsung nyuruh mereka buat gak usah panik. Biar dia sendiri aja yang turun tangan. Sementara itu Minato yang masih jalan pulang nyadar kalau burung-burung yang tadi ngikutin dia tuh sekarang udah gak ada. Tiba-tiba Fujin sama Raijin muncul dong. Mereka bilang kalau Minato harus cepet pulang, soalnya situasinya lagi bahaya banget. Lah emang ada apaan?
Fujin ngejelasin kalau lagi banyak portal wilayah dewa yang muncul tiba-tiba. Portal itu bisa kebuka di mana aja dan kapan aja. Kalau nggak langsung ditutup, manusia bisa aja tuh ketarik masuk. Jadinya mereka ngingetin Minato harus ekstra hati-hati. Soalnya Minato kan deket sama para dewa. Jadi kemungkinan dia ketarik portal tuh jauh lebih gede dibanding orang biasa. Kalau sampai masuk ke portal yang parah, dia nggak bakalan bisa keluar sendiri. Minato langsung ngeri tuh ngedengernya. Apalagi pas Minato tahu kalau Yamachan tuh sampai turun tangan. Wah, ini sih situasinya emang udah gawat banget berarti. Minato langsung OTW pulang tuh. Terus biar cepet dia mutusin buat ngambil jalan pintas. Sementara itu Yamachan sama para musang lagi naik ke tebing. Dari situ kelihatan tuh portal-portal terbengkalai yang bertebaran di langit. Mereka langsung mulai nutupin satu-satu sebelum portalnya nyebar sampai ke rumahnya Minato. Nah, Minatonya sendiri udah belok ke gang kecil buat lewat jalan pintas. Di situ Minato ngeliat kuil tua yang kelihatan gak keurus. Tiba-tiba dia ngedengar suara yang nyuruh Minato buat ngejauh dari sana. Tapi bukannya nurut, Minato malah bingung dong itu suara siapa. Terus beberapa detik kemudian pintu kuil tiba-tiba kebuka sendiri. Dan di belakangnya muncul portal dong. Minato sama Houwo langsung ketarik tuh ke portal. Houwo nyoba keluar dari tas Minato dan langsung berubah ke wujud aslinya. Widih, ternyata Houwo tuh aslinya burung phoenix, jir. Dia teriak kenceng banget tuh. Tapi ternyata nggak ada efek apa-apa cuy. Dan mereka berdua tetap kesedot ke dalam portal itu. Pas Minato ngebuka mata, dia udah pindah ke hutan yang sus banget. Minato langsung tahu kalau ini tuh pasti wilayah dewa. Jadi dia mutusin buat nyari pintu keluar secepat mungkin. Pas lagi jalan, Minato ngeliat banyak kotak kayu yang berserakan tuh di mana-mana. Awalnya dia ngerasa aneh, tapi Minato ingat sama kata-kata Yamachan. Kalau wilayah dewa tuh biasanya mencerminkan kondisi sifat dewa yang ada di tempat itu. Jadi Minato nebak, palingan dewa di sini tuh fetisnya sama kotak kayu, anjir. Setelah jalan cukup lama, Minato sama Houwo akhirnya nemu gua. Jadi mereka langsung masuk tuh buat ngecek. Udara di dalam gua itu tuh pengap banget cuy. Tiba-tiba Minato nemu cewek yang lagi tiduran di sana. Dia langsung nebak kalau cewek itu tuh pasti dewa yang bikin tempat ini. Nama cewek itu Amaterasu. Dan dia lagi susah tidur. Soalnya udara di sini nggak enak banget cuy. Sebenarnya Amaterasu tuh pengen banget ngebuka sirkulasi udara biar dia tuh bisa tidur nyenyak. Tapi ya dia tuh mager banget. Minato langsung nanya aja dong, apa dia yang bikin wilayah dewa ini? Amaterasu ngejawab iya. Dia terus kepo, ngapain manusia kayak Minato bisa ada di sini? Soalnya dia yakin kalau tempat ini tuh udah disegel. Tapi Amaterasu langsung kenalin Houwo. Dan dia juga bisa ngerasain kalau Minato tuh manusia yang dapat kekuatan dari beberapa dewa. Jadi dia tahu kalau Minato tuh bukan ancaman. Tapi ya dia tetap aja bingung, kenapa Minato bisa nyampe sini? Minato ngejelasin lah kalau sekarang tuh banyak wilayah dewa terbengkalai yang muncul di dunia manusia. Dan dia tuh ketarik masuk tanpa sengaja. Si Amaterasu agak kesel tuh, soalnya dia nggak pernah nelantarin tempat ini kok. Jadi menurutnya tempat ini tuh bukan wilayah dewa terbengkalai. Tapi pas Amaterasu mikir lagi, ternyata emang udah lama banget jir dia nggak ngecek keadaan kuilnya. Ya elah bu, kuil lu udah kayak tempat sampah tuh. Tapi walaupun gitu, dia tetap mager buat ngurusin. Mendingan bobo jir. Terus Amaterasu sadar kalau Minato tuh punya kekuatan dari Fujin. Jadi dia nanya, apa Minato bisa pakai kekuatan itu buat ngeluarin udara pengap dari ruangan ini? Minato sih nggak masalah ya. Tapi Minato minta imbalan. Minato minta Amaterasu buat ngeluarin dia dari sini. Oke lah, deal. Ya udah, Minato langsung mulai kerja tuh. Minato ngebersihin sampah kotak-kotak yang udah nggak kepake dulu. Sementara itu di dunia luar, Yamachan dan para musang masih sibuk buat nutupin portal satu persatu. Abis semua portal diberesin, Yamachan bilang kalau sekarang waktunya nyelamatin Minato. Ternyata Yamachan tuh udah tahu kalau Minato ketarik masuk ke wilayah dewa. Tapi sebelum mereka bisa pergi, portal-portal baru muncul lagi anjir di langit. Jadi mereka terpaksa buat fokus ke situ dulu. Untungnya Fujin sama Raijin muncul tuh buat bantu-bantu. Ya udah, Yamachan akhirnya nyuruh para musang buat pergi nyariin Minato. Abis para musang cabut, Fujin sama Raijin nanya tuh ke Yamachan, apa dia mau istirahat bentar? Tapi Yamachan bilang kalau dia baik-baik aja kok.
Buat ngebuktiin, Yamachan langsung ngeluarin auman mautnya. Dan dia berhasil hancurin beberapa portal sekaligus. Sementara itu Minato udah selesai tuh ngebuang kotak terakhir. Amaterasu senang banget. Soalnya ini pertama kalinya dalam 1000 tahun kamarnya jadi bersih kayak gini. Tapi katanya udara di ruangan ini tuh masih pengap. Ya udah, Minato langsung ngeluarin beberapa daun pohon suci tuh. Dan bener aja, udara pengapnya langsung hilang dong. Amaterasu langsung kagum banget tuh. Dia sampai minta tuh daun buat simpenan. Terus gara-gara puas sama hasil kerjanya Minato, Amaterasu mau ngasih Minato hadiah. Dia langsung nyentuh keningnya Minato dan ngasih kekuatan. Minato nggak ngerti sih itu tuh kekuatan apa. Amaterasu ngejelasin kalau dia tuh baru aja ngasih kekuatan segel. Hah, segel? Minatonya masih ngangong tuh. Amaterasu ngomong kalau sekarang Minato bisa nyegel segala sesuatu ke dalam suatu wadah. Jadi, selama bertahun-tahun banyak orang tuh yang berdoa ke Amaterasu buat dilepasin dari mimpi buruk atau dari kekuatan supernatural dan kutukan yang gak diinginkan. Jadi, Amaterasu tuh bakalan nyegel semua itu ke dalam kotak kayu yang ada di kamar tadi. Abis ngejelasin panjang lebar, Amaterasu jadi ngantuk lagi tuh. Jadi dia langsung bobo deh. Lah, Minato jadi bingung dong. Kalau Amaterasu bobo, dia keluarnya gimana anjir? Untungnya beberapa saat kemudian, para musang berhasil masuk ke wilayah itu. Mereka datang buat ngejemput Minato. Wah, Minato langsung lega banget deh tuh. Setelah akhirnya keluar dari wilayah dewa, para musang senang ngelihat Minato baik-baik aja. Soalnya mereka udah khawatir banget dia bakalan kenapa-kenapa. Minato cerita kalau dia tuh cuma ngebantuin Dewi yang super males dan dapat kekuatan penyegelan. Wah, para musang langsung nebak tuh kalau dewa yang dia maksud tuh pasti Amaterasu. Minato langsung kaget lah. Dia nggak nyangka anjir abis ketemu sama dewa yang terkenal banget. Abis itu mereka langsung jalan pulang deh. Minato kepo lah gimana para musang bisa tahu lokasi dia. Para musang bilang kalau mereka tuh ngedengar suara Howo yang teriak sebelum Minato ketarik masuk tadi. Jadi mereka punya petunjuk buat nyariin. Mereka juga dapat bantuan dari roh angin di sekitar situ. Wah, Minato jadi inget tuh kalau tadi ada suara yang ngasih peringatan. Oh alah, ternyata itu tuh roh angin toh. Minato langsung bilang makasih tuh ke mereka. Sementara itu, Harima lagi ketemu sama kelompok Onmyoji lain. Dan kelihatan banget tuh kalau mereka nggak akur. Kelompok itu terkenal suka narik bayaran yang mahal banget dari rakyat biasa. Dan Harima punya firasat kalau mereka tuh lagi nyiapin sesuatu yang sus banget. Beberapa waktu kemudian, Minato akhirnya nyampe ke rumah. Minato langsung manggil Yamachan tuh, soalnya dia ngebawa hadiah. Tapi Minato kaget banget jir lihat Yamachan jadi chibi. Yamachan langsung ngejelasin kalau dia tuh tadi kebanyakan pakai kekuatannya buat nutup portal-portal itu. Tapi katanya abis makan enak dan istirahat ntar juga bakalan balik normal lagi kok. Wah, tapi kayaknya lucuan kamu gitu aja deh Yamachan. Beberapa hari kemudian, Minato mulai khawatir sama Howo. Soalnya sejak dia pakai wujud aslinya, Howo tuh bobok terus dan gak bangun-bangun. Kata Yamachan sih Howo kebanyakan pakai kekuatan aslinya, tapi ntar paling juga bangun lagi kok. Akhirnya Minato mutusin buat latihan pakai kekuatan penyegelan yang dia dapat dari Amaterasu kemarin. Minato mikir, kalau dia bisa belajar nyegel sebagian kekuatannya, mungkin Minato bisa ngasih itu ke Harima. Yamachan setuju banget sih. Soalnya sayang banget kalau kekuatan Minato yang luber-luber kebuang percuma. Tapi pas Minato nyoba nyegel kekuatannya ke dalam kotak, Yamachan melihat kalau masih ada banyak celah di segelnya dan kekuatannya bocor kemana-mana. Kayaknya Minato masih butuh waktu deh buat benar-benar nguasain kekuatan itu. Siangnya pas lagi ngeteh, Minato cerita kalau calon pembeli yang harusnya datang buat ngeliat rumah hari ini tuh tiba-tiba batal lagi. Padahal dia udah bersihin rumah mati-matian loh. Terus ini juga udah ketiga kalinya ada pembeli yang batal di menit-menit terakhir. Alah, paling ini juga ulahnya Yamachan cuy. Biar Minato tetap tinggal di sini. Terus tiba-tiba Yamachan pakai kekuatannya buat ngebikin bunga-bunga sakura di taman mekar. Minato langsung seneng banget tuh. Tapi gara-gara itu Yamachan berubah jadi chibi lagi deh. Minato terus kepo. Gimana sih caranya Yamachan bisa bikin sakura kayak gitu? Kata Yamachan sih lewat kekuatan di matanya. Soalnya itu metode paling gampang buat dia. Pas ngedengar itu, Minato jadi inget lagi tuh kata-kata Amaterasu.
Katanya Minato tuh nggak harus pakai kotak kayak Amaterasu. Dan Minato bisa pakai benda yang menurutnya cocok aja. Akhirnya Minato mutusin buat nyegel kekuatannya pakai buku catatan biasa. Tiba-tiba Howo kebangun dong. Gara-gara ngedengar ada buru yang nyanyinya fales. Nah, kan langsung diomelin tuh sama Howo. Beberapa waktu kemudian, Minato dan para musang lagi naik gunung buat cari rebung. Kata Yamachan, rebung tuh bisa ngebantu Minato nguasain kekuatan segel. Makanya Minato nurut. Sementara itu di rumah, Fujin sama Raijin lagi minum-minum tuh bareng Yamachan. Fujin ngaku kalau dia yang ngebikin para manusia yang mau beli rumah itu nggak jadi. Katanya dia ngelempar mereka ke alam dewa selama sejam terus dilepasin lagi, anjir. Makanya mereka nggak berani lagi tuh deket-deket ke rumah. Ya elah, iseng banget sih. Raijin juga bilang kalau itu tuh jahat banget. Tapi dia juga ingat kalau dulu Yamachan juga pernah masukin orang ngeselin ke dunia dewa buat nyiksa dia. Nah, kalau itu kan emang orangnya nyebelin sih. Hihihi. Tiba-tiba mereka ngeliat ada alam dewa terbengkalai lagi tuh di langit dan ngarah ke gunung. Mereka langsung mikir kalau tuh anomali pasti lagi ngikutin Minato deh. Mereka nggak bisa ngebiarin Minato kesedot masuk lagi. Jadi Raijin langsung pakai sedikit kekuatannya buat ngehancurin alam dewa itu. Tapi dia heran, kok Minato bisa narik alam dewa kayak gitu ya? Selama ini dia tuh udah ngeliat banyak manusia, dan hal kayak gitu tuh nggak normal. Ya, tapi Minato kan emang bukan manusia biasa. Walaupun dia manusia, tapi tiap hari dia hidupnya bareng para dewa mulu, anjir. Jadi ya wajar aja kalau itu punya efek ke dirinya. Fujin terus mikir, apa dia perlu ngasih Minato tambahan kekuatan lagi ya biar kejadian kayak gini nggak terulang? Tapi ya Machan langsung ngingetin, kalau Minato kebanyakan dapat kekuatan dewa, ntar dia bisa berhenti jadi manusia loh. Lah, berarti bisa jadi dewa gitu. Kalau menurut Fujin sih nggak masalah ya. Kan tergantung Minato mau pakai kekuatannya buat apa. Dan mereka tahu kalau Minato bukan tipe orang yang bakalan pakai kekuatannya buat hal jahat. Sementara di gunung, Minato sama yang lain akhirnya nyampe di lokasi rebung. Minato lagi siap-siap ngegali tuh. Tapi tiba-tiba ada beruang gede yang muncul di depannya. Wah, Minato langsung takut banget dong. Yamachan yang rasa Minato lagi dalam bahaya langsung ngambil alih badannya Utsugi. Terus dia bilang ke Minato buat nggak usah takut. Katanya tuh beruang nggak ada niatan buat nyakitin dia kok. Si beruang malah pengen ngucapin makasih. Soalnya Minato udah ngerawat kepala suku mereka, yaitu Kirin. Si beruang terus nawarin buat bantuin ngegali rebung. Ya udahlah, walaupun deg-degan dikit Minato setuju deh tuh. Nggak pakai lama. Tuh beruang berhasil ngumpulin rebung banyak banget. Dia juga bilang kalau rebung tuh paling enak dimakan langsung pas habis dipanen. Ya Macan juga setuju tuh. Jadi akhirnya Minato langsung masak rebung itu seadanya. Ya cuma dikasih kecap asin doang. Tapi rasanya tetap enak kok. Pas lagi makan, Minato nanya tuh ke Yamachan. Sebenarnya rebung itu efeknya apa buat kekuatannya? Soalnya Minato nggak ngerasa ada perubahan apa-apa tuh. Tapi kata Yamachan nggak ada efek khusus kok. Yamachan cuma nyuruh Minato buat nyari soalnya dia lagi pengen makan rebung aja. Selain itu, dia juga pengen ngasih Minato kegiatan. Soalnya sejak latihan kekuatan segel, Minato tuh kelihatan stres banget. Iya sih, si Minato juga ngakuin tuh. Sekarang dia ngerasa lebih tenang dibanding sebelumnya. Dan rebungnya juga enak tuh. Jadi ya nggak sia-sia juga sih perjalanan ini. Beberapa saat kemudian, Minato udah balik ke rumah. Dia lagi main shogi tuh bareng Yamachan. Dan tiba-tiba ada cahaya terang banget di kolam. Wah, Minato langsung khawatir tuh. Tapi Yamachan bilang santai aja. Hal kayak gitu kadang emang kejadian kok kalau ada dewa atau makhluk nyasar. Lah, bener aja dong. Gak lama muncul dewa gendut bernama Ebisan dari kolam. Ebisan minta maaf gara-gara udah nyelonong masuk. Tapi dia nggak punya niat aneh-aneh kok. Ebisan cuma dengar kabar soal rumah ini. Rumornya ada manusia yang sering dapat berkah dari para dewa. Minato sih masih kelihatan was-was nih sama Ebisan. Tapi ya Macan kelihatan santai aja tuh. Jadi harusnya aman lah ya. Pas Minato mau ngajak ngobrol lagi, Ebisan udah duduk di sebelahnya. Kata dia tamannya Minato tuh bagus banget. Apalagi ada pemandian air panasnya juga tuh. Ya elah, ngode-ngode pengen nyobain kan lo? Akhirnya Minato nawarin Ebisan berendam di onsen itu kalau mau.
Ebisan langsung seneng banget lah. Dan sebagai ucapan makasih, dia ngasih Minato sekantong kue ikan. Malah si Yamachan tuh yang kesenangan. Apalagi kata Ebisan kue ikannya tuh rasanya macem-macem. Ya udah, abis itu Minato nganter Ebisan ke pemandian. Tapi pas lagi berendam, Ebisan ngeliat Minato dengan pandangan sus. Terus dia bilang kalau Minato tuh udah nggak kayak manusia lagi. Minato bingung lah maksud si Ebisan apaan. Besokannya, Minato balik latihan segel lagi tuh. Dia udah mulai paham sama caranya. Pas dia keluar buat istirahat bentar, Minato ngeliat ada tamu. Namanya Sumugi. Dia tuh kayak roh rubah gitu. Sumugi nggak nyangka ada pemandian air panas secantik ini di sekitar situ. Dia nanya ke Minato, apa Minato pemilik rumah ini? Enggak kok, aku cuma lagi ngejagain doang. Minato terus nyadar kalau Sumugi ngelirik ke arah onsen terus. Jadi dia nanya tuh apa Sumugi mau berendam. Tapi Sumugi malah kayak sundere gitu anjir. Padahal udah kelihatan banget dia pengen nyobain. Ya udah, Minato nawarin makan siang dulu tuh. Sumuginya langsung mau dong. Ya elah, pakai jual mahal segala lu, Cing. Sumugi ngenalin diri sebagai bawahannya Dewa Gunung yang ada di sebelah gunungnya Yamachan. Minato agak kaget. Soalnya dia nggak tahu gunung lain tuh juga punya dewa. Sumugi terus nyapa Yamachan tuh. Dan Yamachan kelihatannya kenal tuh sama dia. Jadi Yamachan ngebolehin Sumugi buat makan bareng mereka. Abis Minato selesai masak, Sumugi nyobain makanannya. Katanya enak banget dong. Langsung deh tuh dihabisin tanpa sisa. Sebagai balasannya, Sumugi ngasih Minato buah persik suci yang dipanen dari taman di gunungnya. Katanya sih buah kayak gitu biasanya cuma bisa dimakan sama dewa. Jadi sebaiknya jangan dimakan sama Minato ya. Mending buat pajangan aja deh. Soalnya buahnya tuh wangi banget dan gak bakalan busuk selamanya. Minato langsung terima hadiahnya Sumugi. Habis itu dia bilang kalau Sumugi boleh pakai onsen kapanpun dia mau. Wah, Sumugi langsung senang banget dong. Habis itu Sumugi nanya, apa Minato sering pakai onsennya? Ya iyalah, orang tiap hari dia mandi di situ. Pantas aja. Kata Sumugi, Minato tuh udah gak kerasa kayak manusia lagi. Minato langsung kaget dong. Kok omongan Sumugi mirip sama Ebisan kemarin ya? Abis Sumugi pergi, Minato nanya tuh ke Yamachan. Apa Minato ini beneran udah bukan manusia lagi? Minato juga mikir. Jangan-jangan gara-gara sering bergaul sama dewa dia jadi berubah ya? Jujur aja sih Minato jadi agak takut. Yamachan bilang kalau Minato emang udah berubah. Tapi apapun kekuatan yang dia dapat nanti, Minato tetap bakalan jadi dirinya sendiri kok. Minato terus nanya lah, apa itu berarti dia tetap bisa hidup dan mati sebagai manusia? Yamachan janji kalau Minato masih bisa punya hidup normal. Ya, walaupun gak bisa kayak manusia normal ya. Wah, Minato langsung agak lega deh tuh ngedengarnya. Ya kali harus ngejagain gunung kayak Yamachan kan. Jadi dia mutusin buat terus latihan dan nguasain kekuatannya. Yamachan bilang, kunci buat nguasain kekuatan segel tuh mungkin ada di masa lalunya. Soalnya sejak kecil si Minato udah bisa ngelihat hal-hal gaib kan. Minato terus nyoba nginget-nginget memorinya waktu kecil tuh. Soal pertemuan pertamanya sama makhluk halus. Wah, emang hubungannya apa ya? Minato ingat pas dia nemu daun semanggi di rak. Itu tuh pertama kalinya dia ngeliat siluman bocil. Jelas banget kalau si siluman yang naruh itu di sana. Dia tuh kayak mau ngasih hadiah ke Minato. Minato langsung lari keluar tuh buat cerita ke kakeknya. Kakeknya bilang kalau si siluman bocil tadi tuh pengen temenan sama Minato. Gara-gara Minato udah ngasih dia cemilan. Kata kakeknya, siluman itu udah tinggal di rumah ini sebelum kakeknya Minato lahir. Bahkan pas masih kecil, kakeknya juga sering main bareng sama tuh siluman. Habis itu Minato sering banget main bareng si siluman. Kakeknya Minato senang lihat mereka akur. Tapi kakeknya Minato juga agak was-was. Soalnya nggak semua siluman tuh sebaik si bocil. Suatu hari pas Minato lagi pulang main, topinya tiba-tiba direbut sama genderuwo yang namanya Hihi. Hihi ini sebenarnya cuma iseng doang. Tapi Minato tetap kesel. Dia langsung lari tuh buat ngadu ke kakeknya. Kakeknya malah ngakak tuh. Dia bilang kalau Hihi tuh sering gabut, makanya suka usil. Tapi Hihi nggak punya niat jahat kok. Ntar lama-lama dia juga bakalan berhenti sendiri.
Tapi tetap aja Minato nggak suka topinya direbut terus. Jadi dia mulai mikir gimana caranya ngehadepin si Hihi. Besoknya habis main di luar, Minato tahu kalau Hihi pasti lagi nungguin dia. Jadi Minato siap-siap tuh. Tapi ya tetap aja Hihi berhasil ngerebut topinya lagi. Untungnya kali ini Minato udah punya trik. Dia nawarin kue kesukaan Hihi. Tapi syaratnya Hihi harus janji buat nggak ngegangguin dia lagi. Hihi yang udah kepengen banget sama kue itu langsung setuju tuh. Akhirnya urusan topi beres deh. Sejak saat itu Minato sama Hihi jadi temenan juga. Gak lama setelah itu kakeknya Minato meninggal dunia. Minato jadi sedih banget tuh. Skip ke beberapa waktu kemudian. Minato lagi jalan pulang sekolah bareng temennya. Pas lagi istirahat di pinggir jalan, tiba-tiba Minato ngeliat siluman yang gede banget. Dia langsung keinget tuh sama pesan kakeknya. Jadi kalau Minato ketemu siluman di luar rumah, dia harus langsung kabur. Soalnya nggak semua siluman tuh baik. Minato langsung ngajakin temennya buat pulang tuh. Apalagi silumannya udah makin deket aja. Tiba-tiba ada om-om di dekat mereka yang tepuk tangan. Dan dalam sekejap silumannya hilang dong. Om-om itu terus nanya, apa mereka bisa nunjukin jalan ke pemandian air panas? Soalnya dengar-dengar ada yang lagi viral di daerah situ. Minato langsung setuju tuh buat nunjukin. Dan akhirnya om-om tadi malah nginep di penginapan keluarga Minato. Anehnya gara-gara om-om itu, semua siluman kelihatan tegang banget. Dan pada ngejauh dari si om. Suatu hari pas Minato lagi ngerjain PR, om-om itu tiba-tiba bilang kalau tulisan tangannya Minato tuh istimewa. Dulu sih Minato nggak tahu ya maksudnya apaan. Tapi sekarang dia sadar. Kayaknya om-om itu bisa ngerasain deh kalau tulisan Minato punya kekuatan yang hebat. Ya Macan juga setuju tuh. Dia bilang kalau om-om itu pasti pengusir roh keliling. Dan kelihatannya kuat banget. Makanya para siluman ngehindarin dia. Terus ya Macan kepo. Gimana latihan segelnya Minato? Minato bilang kalau kayaknya sekarang dia udah mulai ngerti deh caranya. Pas Minato nunjukin, dia berhasil nyegel kekuatannya di kertas dengan sempurna. Sementara di tempat lain, dua pengusir roh lagi ngehadepin roh-roh jahat di gedung kosong. Abis beres, mereka langsung ketemu tuh sama Harima. Katanya mereka udah kehabisan tenaga spiritual dan senjata. Jadi kalau mau lanjut, mereka butuh jimat dari Harima. Harima terus ngasih 2 jimat. Tapi tiba-tiba beberapa pengusir roh lain lari ke arah mereka sambil dikejar puluhan roh. Harima langsung ngambil beberapa jimat lagi tuh dan ngelempar ke arah para cewek itu. Akhirnya roh-roh itu berhasil dimusnahin. Mereka langsung lega banget dong masih bisa hidup. Cewek-cewek ini tuh ngefans banget sama cowok misterius yang bikin jimat-jimat itu. Tapi sayangnya jimat Minato tuh cuma tinggal 1. Jadi Harima harus nyetok lagi. Ternyata cewek-cewek ini tuh saudara-saudara perempuannya Harima anjir. Pas mereka tahu kalau Harima mau ketemu sama pembuat jimat itu, mereka langsung kepo lah. Cowok jimat ini orangnya kayak apa sih? Dan pada pengen ikut tuh. Tapi ya Harima gak mau mereka ngeganggu Minato. Jadinya Harima datang ke rumah Minato sendirian lagi. Tapi pas masuk, Harima langsung rasain tekanan yang gede banget. Ternyata ini gara-gara aura para dewa yang tinggal di rumahnya Minato. Akhirnya dia berhasil nyampe ke Minato tuh. Tapi ya udah hampir pingsan gitu. Minato terus ngasih tahu kalau dia punya jimat versi baru. Kali ini Minato pakai kekuatan segelnya. Biar energi pengusirannya tuh bisa tahan lama. Jadi nggak sekali pakai doang kayak biasanya. Wah, Harima senang banget tuh. Tiba-tiba Raijin sama Fujin muncul dong. Mereka ngeliat kalau Harima tuh capek banget. Gara-gara kasihan, Raijin langsung pengen ngebantuin Harima. Jadi dia mutusin buat ngasih Harima pijatan elektromagnetik tuh, biar energinya balik lagi. Tapi listriknya terlalu OP, anjir. Harima jadi kayak ayam panggang deh tuh. Nasib. Abis itu Minato jalan-jalan sama Yamachan. Minato ngerasa ada yang aneh tuh di sekitarnya. Tapi sebelum dia sempat bereaksi, tiba-tiba alam dewa terbengkalai kebuka di belakang mereka. Dan mereka berdua langsung kesedot masuk dong. Gak lama Minato sama Yamachan mendarat di sebuah gua. Minato langsung tahu kalau ini tuh pasti alam dewa. Dia nanya ke Yamachan gimana caranya keluar dari sini. Yamachan bilang kemungkinan dewa pemilik alam ini tuh lagi lemah. Jadi harusnya Minato bisa pakai kekuatan anginnya buat bikin jalur keluar. Pas Minato mau ngelakuin itu, dia kepikiran sesuatu.
Kalau mereka pergi gitu aja, apa yang bakalan terjadi sama dewa yang tinggal di sini? Ya Macan bilang, kalau nggak ada yang ngebenerin, kotoran dan energi negatif di sini bakalan terus numpuk. Dan akhirnya dewa itu bakalan lenyap. Minato jadi nggak tega dong. Dia nggak bisa ngebiarin dewa itu mati. Jadi Minato mutusin buat coba nyelamatin dewa itu dulu sebelum pergi. Ya Macan sebenarnya udah nebak sih kalau Minato bakalan ngelakuin itu. Soalnya dia tuh emang terlalu baik orangnya. Ya udah, akhirnya mereka mulai nyari tuh dewa deh. Gak lama mereka nemuin sebilah pedang yang ngeluarin energi gelap. Minato nanya, apa ini tuh dewa di alam ini? Ya Macan ngejelasin kalau benda buatan manusia tuh nggak bisa jadi dewa. Jadi kemungkinan besar ada roh yang dimasukin ke dalam pedang itu. Dan roh itu adalah dewa di sini. Nah, roh pedangnya tuh kelihatan agresif banget. Ya Macan nanya, apa Minato mau langsung musnahin aja? Tapi Minato ngerasa kalau ini tuh bukan salah si roh. Kemungkinan besar dia marah soalnya ditelantarin dan dibiarin berkarat. Jadi Minato pengen coba nyuci nih pedang. Dia terus pakai salah satu jimat barunya. Nah, dengan bantuan sihir penyegel, Minato berhasil tuh ngilangin semua energi negatif di sekitar pedang itu. Sekarang kan pedangnya udah bersih. Tapi Minato bingung selanjutnya harus ngapain. Ya Macan bilang, sisanya serahin ke dia aja. Habis itu ya Macan naruh cakarnya di pedang itu. Dia ngisi energi ke dalamnya dan nyimpan pedang itu. Minato kepo lah ya Macan abis ngapain. Ya Macan cuma ngejawab kalau dia tuh abis nyelamatin pedangnya. Nah, begitu pedangnya diambil, alam dewanya mulai runtuh dong. Jadi ya Macan nyuruh Minato buat cepet-cepet bikin jalan keluar pakai sihir anginnya. Sementara itu di dunia nyata, para Onmyoji masih kewalahan ngelawan roh-roh di gedung terbengkalai. Mereka hampir kalah jumlah. Untungnya Harima datang tepat waktu dan ngebawain jimat dari Minato. Semua orang langsung kaget tuh. Soalnya jimat yang ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Harima ngejelasin kalau Minato nyegel kekuatannya di dalam jimat. Jadi sekarang efeknya bisa bertahan jauh lebih lama. Adik-adiknya Harima makin ngefans tuh sama Minato. Mereka benar-benar pengen ketemu dia suatu hari nanti. Dan lucunya nggak harus nunggu lama. Mereka langsung bisa ngeliat Minato tuh saat ini juga. Soalnya Minato tiba-tiba keluar dari alam dewa tepat di depan mereka. Tapi mereka langsung silau tuh pas ngeliat Minato. Ternyata itu gara-gara jimat yang lagi dipegang sama Minato. Tuh jimat ngeluarin sinar yang silau banget. Jadi mereka nggak bisa ngeliat wajahnya Minato dengan jelas. Minato sendiri bingung kenapa dia bisa muncul di situ. Tapi dia mutusin buat pulang aja dulu deh. Soalnya sekarang udah mulai sore. Pas lagi jalan, dia ngeliat mentornya Harima, om-om botak yang pakai topi. Minato jadi keinget tuh sama om-om aneh dari masa kecilnya. Soalnya topi yang dia pakai tuh mirip banget. Tapi Minato mikir kalau itu paling pikirannya doang. Jadi dia lanjut jalan deh. Gak lama kemudian, Harima sadar kalau ada kelompok Onmyoji lain yang lagi sembunyi di sekitar situ. Dan jelas banget kalau mereka tuh punya niat yang gak baik. Sementara itu di rumah Minato, dia sama Yamacan abis makan cemilan. Dan akhirnya Yamacan balik tuh ke ukuran normalnya. Pas Yamacan garuk-garuk telinga, tiba-tiba ada bola cahaya kecil yang jatuh. Minato nanya itu apaan. Yamacan ngejelasin kalau itu roh yang mereka selamatin tadi. Dia berencana buat ngasih roh itu wadah biar bisa jadi bawahannya. Tapi sebelum itu, roh itu masih butuh istirahat. Soalnya energinya udah hampir habis tuh. Jadi Minato mutusin buat naruh roh itu di tempat yang aman biar nggak ada yang ngeganggu. Waduh, mau nambah penghuni lagi kah, Bang? Beberapa hari kemudian, tiba-tiba Yamacan pengen ngerenovasi taman tuh. Langsung deh dia mulai pakai kekuatannya buat bikin air terjun di taman, lengkap sama jembatan kecil di atas sungai. Tapi saking semangatnya, si Yamacan berubah jadi chibi lagi dong gara-gara kekuatannya habis. Para musang langsung marahin dia tuh. Mereka nyuruh Yamacan buat hati-hati pas pakai kekuatan, biar dia nggak berubah jadi kecil terus. Ah, aman lah, bentar lagi paling juga jadi gede lagi. Lagian Yamacan versi chibi tuh imut anjir. Abis itu Minato ngecek dewa yang mereka selamatin kemarin. Tapi dewanya masih belum bangun tuh. Minato jadi khawatir kan. Tapi Utsumi bilang mungkin si dewa tuh cuma kecapean. Jadi lagi istirahat aja.
Tiba-tiba Minato ngeliat ada ikan koi berenang tuh di sungai barunya. Dia kaget lah. Soalnya tuh sungai kan baru dibikin dan gak nyambung ke sumber air manapun. Kata Yamachan mungkin itu ikan nyasar doang, jadi gak usah dipikirin. Tapi pas Minato ngeliat lagi, ikan-ikan koinya malah terbang ke langit dong, woi. Ternyata koi-koi itu bawahan dewa gunung dari gunung sebelah. Kayak si Sumugi kemarin. Nah, ngomong-ngomong soal Sumugi, Minato kok jarang ngeliat dia lagi ya? Minato juga khawatir tuh sama keadaannya. Apa Sumugi baik-baik aja? Ya Macan juga nggak tahu sih. Tapi dia jadi ingat buah persik yang dikasih Sumugi kemarin tuh rasanya ampas banget, jir. Dia agak kesel tuh gara-gara dikasih buah sampah kayak gitu. Minato juga kepo nih. Apa ya Macan tuh kurang akur ya sama dewa gunung sebelah? Ya Macan akhirnya ngaku kalau mereka tuh emang gak begitu akrab. Minato jadi makin penasaran dong tuh dewa kayak apa sih? Sampai ya Macan aja gak suka. Tiba-tiba langitnya jadi gelap dan Minato ngeliat ada naga gede turun dari langit. Dia langsung panik dong. Tapi ya Macan bilang buat gak usah takut. Soalnya itu temennya Oryu. Nah kan naganya berubah jadi seukuran Oryu. Abis ngasih-ngasih hadiah ke Minato, tuh naga langsung nongkrong deh sama Oryu. Beberapa jam kemudian, naganya pamit pulang. Minato terus penasaran tuh sama hadiah-hadiah dari si naga tadi. Pas dibuka ternyata isinya camilan manis. Wah lumayan nih bisa buat Yamachan, biar dia bisa cepat balik gede. Tapi pas sudah dihabisin sama Yamachan, dia tetap masih cibi dong. Kayaknya kurang deh cemilannya. Jadi Minato sama Yamachan akhirnya ke kota buat beli snack premium. Pas lagi jalan pulang, Minato ngeliat gunung di kejauhan. Itu kayaknya gunung tempat dewa atasannya Sumugi deh. Tiba-tiba Minato ngerasa ada kekuatan tak kasat mata yang narik dia masuk. Untung Yamachan gercep nahan tarikan itu. Abis itu Yamachan marah-marah tuh ke si pelaku. Dan ternyata itu Tenko, dewa gunung sebelah, bosnya si Sumugi. Bentukannya rubah berekor 9 kayak Kyuubi gitu. Abis itu Tenko ngilang deh. Minato nanya ke Yamachan, tadi tuh Tenko mau ngapain? Kata Yamachan sih kayaknya Tenko mau ngundang Minato ke wilayahnya. Minato heran lah, kan dia belum pernah ketemu Tenko, ngapain dia diundang? Yamachan ngejelasin kalau dewa tuh bisa ngelihat apa yang dilihat bawahannya. Jadi Tenko tuh tahu Minato dari si Sumugi, dari interaksinya sama Sumugi itu. Dan itu ngebikin Tenko jadi tertarik. Minato terus bilang sebenarnya dia gak keberatan kok nerima undangan itu. Tapi karena tadi caranya agak maksa, dia jadi takut. Yamachan ngingetin kalau Tenko tuh posesif banget. Jadi kalau Minato masuk ke wilayahnya, bisa aja dia gak diizinin keluar lagi. Abis ngedengar itu, Minato langsung ngeri deh buat nerima undangannya. Sementara itu di markas Onmyoji, Harima bilang kalau kemarin dia ngeliat Onmyoji dari kelompok lain. Nah, orang itu namanya Anso. Harima curiga tuh ngapain Anso ada di wilayah mereka. Ternyata si Anso ini suka nipu warga, cuy. Dia sering nawarin jimat yang katanya bisa nyembuhin penyakit. Padahal sebenarnya tuh jimat gak ada efeknya sama sekali. Wah, ini mah gak bisa dibiarin gitu aja. Sementara itu Yamachan baru aja ngabisin semua cemilan. Tapi badannya tuh gak balik-balik gede, anjir. Minato mulai khawatir tuh sekarang. Tapi Yamachan nyuruh Minato buat gak usah panik. Paling ntar lagi juga balik. Pas lagi ngobrol, Minato ngeliat beberapa ranting pohon suci yang jatuh di lantai. Dari situ dia dapat ide. Minato terus ngambil beberapa ranting itu dan nyoba ngukir pola di sana. Yamachan kepo tuh Minato lagi ngapain. Minato bilang kalau dia mau bikin aksesoris kecil gitu. Awal-awalnya sih banyak yang gagal. Tapi setelah beberapa kali nyoba, akhirnya Minato berhasil bikin satu ukiran yang bentuknya sempurna. Dan ternyata tanpa sadar dia nyegel sedikit kekuatan eksorsismenya di kayu itu. Minato terus ngasih itu ke Yamachan tuh. Lumayan lah bisa buat jimat. Dah gile lu, dewa sekuat Yamachan gak perlu jimat kali. Tapi Yamachan senang-senang aja sih makainya. Gak lama ada tamu datang. Kali ini cuma tupai biasa sih. Tupai itu ternyata mau minta kayu yang dibikin Minato tadi. Yang gagal-gagal juga boleh kok. Akhirnya Minato ngasih satu ukiran deh tuh. Tupainya langsung ngebawa kayu itu ke temennya yang kena kutukan. Dan berkat energi Minato yang ada di dalam kayu itu, temennya langsung sembuh dong. Balik ke rumah Minato.
Minato baru aja selesai nyiapin makanan buat semuanya tuh. Yamachan langsung nyuruh mereka buat buru-buru makan. Takutnya antar ada rubah yang tiba-tiba nongol lagi kan. Minato langsung tahu tuh kalau yang dimaksud Yamachan tuh si Sumugi. Bener aja. Gak lama Sumuginya muncul beneran dong. Dan dia tuh datang gara-gara bawa makanan yang disiapin Minato tadi. Minato langsung nawarin Sumugi buat makan dulu tuh. Wah, Sumuginya seneng banget dong ya. Tapi pas mau makan, dia jadi ingat tujuan utamanya datang ke sini. Sumugi bilang ke Minato kalau dia mau minta maaf soal kejadian kemarin. Soalnya tuannya agak maksa waktu ngajak Minato. Minato bilang gak apa-apa kok. Toh dia gak kenapa-kenapa. Malahan Minato ngerasa beruntung. Soalnya dia bisa ngeliat Kitsune ekor 9 secara langsung. Sumugi ngejelasin jumlah ekor rubah itu nunjukin kekuatan mereka. Dan Tenko tuh kuat banget. Soalnya kuilnya termasuk yang paling rame dikunjungin sama orang. Walaupun ya orang-orang itu bikin tempatnya jadi berisik juga sih. Pas Sumugi lagi ngejelasin soal kuil, tiba-tiba pola di dahinya bersinar. Dan jumlah ekornya nambah tuh. Itu artinya Tenko lagi ngambil alih tubuhnya. Walaupun kuilnya emang rame, tapi dunia dewanya tenang banget. Jadi Minato bebas mau datang kapan aja. Asal jangan lupa bawa cemilan juga ya. Yamagami langsung nyebut Tenko gak tahu malu tuh. Masa datang-datang cuma buat minta makanan? Tenko ngebales kalau Yamachan tuh juga sama aja. Soalnya kata Tenko Yamachan tuh dulu pernah ngehentiin letusan gunung berapi cuma buat nyelamatin toko manisan favoritnya. Yamachan kesel dong ya dicepuin kayak gitu. Akhirnya Yamachan nyuruh Tenko buat pergi tuh, soalnya dia gak pernah ngasih izin masuk. Tapi Tenkonya ngeles dong. Sumugi aja boleh masuk kok. Lagian kalau mau minta izin ya harusnya minta ke Minato dong. Kan dia yang punya rumah. Gara-gara debat mulu, akhirnya mereka mutusin buat duel deh. Yamachan nyerang duluan tuh. Tapi gak ngefek apa-apa. Tenko langsung ngejek Yamachan dan bilang kalau kekuatannya tuh menurun. Padahal Tenko juga gak lagi full power loh. Soalnya kan dia pakai tubuhnya Sumugi. Minato coba nenangin mereka, tapi gagal. Akhirnya mereka lanjut berantem di langit tuh. Dan tiba-tiba ada serangan Tenko yang nyasar ke arah Minato. Yamachan langsung gercep ngebadanin tuh. Dan gara-gara itu dia langsung jatuh ke tanah deh. Minato langsung gercep lari dong buat ngecek Yamachan. Sementara Tenko malah kelihatan puas. Dan nganggep kalau ini tuh kemenangannya. Tenko bilang Yamachan tuh jadi lemah gara-gara sering deket-deket manusia. Yamachan langsung ngomel-ngomel tuh. Apalagi Tenko juga suka ngegodain pendeta di kuilnya sendiri. Tenko gak terima dong dikatain gitu. Dia bilang kalau orang-orang tuh jatuh cinta sama dia tanpa disuruh. Dan itu bukan salahnya dong. Tapi Tenko bilang dengan serius. Kalau dia udah ngeliat banyak jenis manusia. Dan kalau dewa terlalu deket sama mereka, bisa-bisa tuh dewa bakalan hancur. Abis itu Tenko teleport pergi deh. Minato terus ngecek Yamachan lagi. Ternyata Yamachan gak apa-apa tuh. Gara-gara jimatnya Minato, serangan tadi jadi gak terlalu ngefek gitu. Yamachan minta maaf tuh soalnya jimatnya jadi rusak. Aman aja, ntar bisa bikin lagi kok. Tapi Minato jadi kepo. Emangnya yang dibilang Tenko tadi bener kah? Jangan-jangan Yamachan gak aman nih kalau deket-deket Minato mulu. Tapi kata Yamachan, Minato gak perlu khawatir. Soalnya kan Yamachan sendiri yang pengen di sini. Jadi harusnya sih gak ada masalah ya. Sementara itu dua onmyoji palsu tadi lagi jalan pulang. Mereka ketawa-ketawa tuh dan nganggep kalau orang-orang tuh gampang banget dibodohin. Tiba-tiba mereka diringkus dong sama Harima dan yang lain. Harima ngancam mereka buat gak muncul lagi di kota ini. Soalnya dia udah tahu tuh apa yang mereka lakuin. Dua orang itu langsung kabur ketakutan deh. Harima cuma berharap ini cukup buat bikin mereka kapok. Sementara si onmyoji palsu lari tuh sampai ke hutan. Mereka kesel banget soalnya ketahuan tuh sama onmyoji asli. Tapi mereka juga tahu gak bakalan bisa ngelawan onmyoji beneran. Tiba-tiba salah satu dari mereka ngeliat ukiran kayu yang Minato kasih ke Tupai tadi. Dan dia bisa ngerasa kalau kayu itu tuh punya energi aneh. Mereka langsung nyusun rencana licik tuh buat balas dendam. Ya elah, mau ngapain lagi sih kalian? Besokannya, Minato dapat jeruk sekotak dari mamanya di kampung. Tadinya dia mau ngebagiin ke yang lain, tapi dia sadar kalau Yamachan tuh kelihatan lagi murung. Beda banget sama biasanya. Minato nebak,
Ini pasti gara-gara ya Macan masih kepikiran soal kekalahannya dari Tenko kemarin deh. Dan mungkin itu juga alasan kenapa dia belum balik ke ukuran aslinya. Jadi Minato pengen nyoba bikin dia Macan semangat lagi. Langsung deh Minato ngajakin dia Macan keluar buat nyari jajanan. Wah, kalau soal jajanan mah ya Macan langsung gas deh. Di jalan, Minato nawarin ya Macan buat naik ke pundaknya. Biar dia tuh nggak capek jalan jauh. Ya Macan mau tuh. Minato terus nanya, apa ada tempat yang pengen ya Macan datengin? Ya Macan malah ngarahin Minato ke kantor majalah favoritnya dong. Katanya dia pengen ngomong sesuatu ke direkturnya. Jadi ya Macan langsung masuk tuh. Sementara Minato masih ngangong banget. Ngapain jir Dewa ke kantor majalah kayak gini? Di dalam gedung ada pria bernama Toda yang lagi ngedumel. Soalnya akhir-akhir ini dia sering banget kerasukan roh jahat. Terus tiba-tiba dia papasan sama presiden perusahaan. Presiden senang tuh ngeliat Toda. Katanya artikel bulan lalu soal jajanan tradisional tuh viral banget. Presiden bilang kalau Dewa Gunung pasti suka deh bacanya. Dan presiden gak sabar nunggu artikel berikutnya. Sambil lanjut jalan Toda mikir, gak mungkin lah artikelnya dibaca Dewa. Halunya kebangetan deh tuh presiden. Tiba-tiba roh jahat yang selama ini ngeganggu Toda muncul lagi dong dan langsung nyekek dia. Toda gak punya tenaga buat ngelawan. Dan situasinya tuh udah bahaya banget. Untungnya sebelum roh itu ngebikin dia pingsan, ya Macan muncul di depannya dan langsung ngusir roh itu. Toda shock banget tuh ngeliat ya Macan di depan dia. Toda gak nyangka bisa ketemu Dewa Gunung beneran. Minato juga kaget lah. Soalnya Toda bisa ngeliat ya Macan juga. Tapi ya Macan bilang kalau dia tuh emang sengaja nunjukin dirinya. Toda agak kaget. Soalnya ya Macan ternyata imut banget. Tapi ya tetap aja dia tuh dewa. Jadi Toda langsung sungkem tuh. Ya Macan nanya, apa dia yang nulis artikel soal jajanan? Waktu Toda bilang iya, ya Macan langsung muji tulisannya itu. Wah, Toda senang banget dong dipuji sama dewa. Toda langsung minta ya Macan buat nunggu bentar. Soalnya dia mau ngasih tahu presiden kalau ya Macan ada di sini. Abis itu Toda langsung nelpon presiden deh. Beberapa menit kemudian, presiden sama staf-staf lainnya turun semua. Pas ngeliat ya Macan, mereka langsung sujud deh tuh. Presiden bilang kalau pendiri perusahaan ini dulu pernah cerita. Kalau ya Macan tuh pernah ngebantu dia. Dan dia juga suka traktir ya Macan manisan. Minato kaget lagi tuh. Ternyata ya Macan kenal pendiri perusahaan ini, jir. Ya Macan terus bilang kalau dia mau nyampein sesuatu. Ya Macan suka sama semua artikel mereka soal jajanan. Tapi dia mau request. Edisi bulan depan ya Macan pengen mereka ngulas jajanan manis. Wah, mereka langsung nurut deh tuh. Didatengin ya Macan aja udah bersyukur banget cuy. Yaudah, ya Macan sama Minato abis itu lanjut jalan. Minato masih kepo. Kenapa ya Macan bisa kenal pendiri majalah tadi? Terus ya Macan ngejelasin kalau dulu tuh banyak orang yang bisa ngelihat hal-hal gaib. Jadi lebih gampang buat dia ngobrol sama manusia. Abis itu mereka lewat restoran yang bau karinya enak banget tuh. Minato langsung ngajak masuk buat nyobain. Pas sudah duduk di meja, Minato kaget. Soalnya pelayan tuh ngebawa 2 buku menu. Minato langsung curiga lah. Apa jangan-jangan pelayan tadi bisa ngeliat ya Macan juga? Tapi ya Macan bilang kayaknya pelayan itu nggak punya kemampuan khusus deh buat ngerasain dia. Tapi ya Macan tahu jawabannya. Abis itu dia ngangkat buku menu tadi sampai terbang. Minato langsung panik lah. Dia ngingetin ya Macan buat jangan pakai kekuatannya terang-terangan gitu. Takutnya orang-orang bisa lihat kan. Tapi kata ya Macan kalau di restoran ini tuh bakalan aman aja. Abis itu ya Macan nunjuk ke meja lain. Di sana ada cangkir yang lagi terbang di sebelah cewek. Minato bingung lah kok bisa gitu. Ya Macan ngejelasin kalau ada dewa kecil yang lagi duduk di sebelahnya. Pas Minato ngefokusin pandangannya ke meja itu, beneran ada dewa kecilnya dong. Terus dia nengok ke meja sebelah lagi. Ada cowok yang duduk sendirian. Minato langsung nanya, apa ada makhluk supernatural di situ juga? Kata ya Macan di atas meja cowok itu ada beberapa siluman kecil. Minato heran lah, kok dia nggak bisa ngeliat silumannya sih? Padahal biasanya bisa loh. Menurut dia Macan, mungkin gara-gara udah lama banget dia nggak pulang ke rumah orang tuanya. Jadi kemampuan ngeliat silumannya tuh udah tumpul. Masuk akal juga sih. Tapi ya tetap aja,
Aneh banget jir ada restoran di tengah kota yang jadi tempat nongkrong dewa sama manusia gini. Lah ngapain kaget? Rumahmu juga gitu kan? Kata Yamacan ke Minato. Iya juga ya, Minato jadi nggak bisa bantah deh. Abis itu kari pesanan mereka datang. Sambil makan, Minato ngeliat gunting di meja sebelah tuh gerak-gerak sendiri. Kata Yamacan itu normal, soalnya gunting itu tuh Sukumogami. Dan Sukumogami itu benda yang diperlakukan dengan penuh cinta dan perhatian sama manusia. Yamacan heran lah, kenapa Minato nggak tahu sih? Padahal di rumahnya ada satu loh. Lah Minato malah baru tahu tuh. Yamacan bilang kalau lonceng angin di teras rumahnya tuh Sukumogami. Oh alah, jadi tuh lonceng hidup toh. Tiba-tiba ada pelanggan keluar restoran. Tapi kok bel pintunya nggak bunyi sih? Padahal tadi pas Minato sama Yamacan masuk bunyi loh. Kalau kata Yamacan, bel itu juga Sukumogami. Dia bakalan bunyi kalau yang masuk tuh bukan manusia. Makanya waitress tadi langsung tahu kalau Minato tuh nggak sendirian. Terus tiba-tiba Yamacan dapat kabar dari para musang. Katanya ada 2 cowok sus yang muncul di depan rumah Minato. Dan kelihatannya niatnya tuh nggak baik. Yamacan nyuruh mereka buat ngawasin dulu. Ternyata itu Onmyoji penipu kemarin, jir. Dia bisa tahu rumah Minato gara-gara gantungan yang ditemuin di hutan kemarin. Mereka tuh niatnya mau ngebujuk Minato buat ngejual gantungan itu ke mereka dengan harga murah. Biar mereka bisa ngejual lagi buat dapet cuan. Mereka langsung mencet bel rumah dengan brutal tuh. Tapi lama-lama mereka sadar. Kayaknya Minato lagi nggak di rumah deh. Tapi bukannya pergi. Mereka malah ngeluarin linggis buat nyongkel pintu depan dong. Si musang langsung lapor tuh ke Yamacan. Tapi Yamacan malas ninggalin makanannya. Jadi dia bilang ke para musang buat ngurusin cecunguk itu. Wah, para musang langsung senang banget tuh. Mereka udah punya rencana jahat. Pas 2 orang sus itu lagi nyongkel pintu, tiba-tiba gerbangnya kebuka sendiri. Mereka mikir, palingan pemiliknya lupa ngunci. Ya udah, mereka langsung masuk deh buat nyari gantungan itu. Tapi anehnya yang mereka temuin cuma lorong kosong yang panjang banget dong. Padahal dari luar rumahnya nggak segede itu loh. Dan entah kenapa mereka terus-terusan nyium bau jeruk. Padahal nggak ada jeruknya sama sekali loh. Oh alah, ternyata para musang yang bikin ilusi itu. Terus tiba-tiba mereka ngeliat lorongnya runtuh dan kegelapan mulai ngejar mereka. 2 orang tadi langsung lari kenceng banget dong. Tapi akhirnya kegelapan berhasil nangkep mereka. Pas sadar, mereka udah ada di luar rumahnya Minato lagi. Pas tahu kalau rumah ini nggak beres, mereka langsung cus kabur deh. Makanya jadi orang tuh jangan jahat-jahat woi. Sementara itu, Yamacan sama Minato baru kelar makan. Minato masih kepikiran. Soalnya dia ngira kalau bikin Yamacan senang, dia tuh bakalan balik ke ukuran normal lagi. Tapi Yamacan kelihatan santai aja tuh. Jadi Minato juga nggak gitu khawatir. Pas jalan pulang, Minato ngeliat ada nenek-nenek lagi sembahyang di salah satu kuil kecilnya Yamacan. Dia juga ngasih persembahan gitu. Nenek itu nanya, apa Minato juga mau berdoa di sini? Tapi sebelum Minato ngejawab, tiba-tiba anaknya datang dengan panik. Katanya perjalanan ke sini tuh bahaya banget. Dan dia udah ngelarang ibunya buat gak datang ke sini sendirian. Tapi si nenek bilang kalau dulu Yamacan tuh pernah nolong dia. Jadi dia harus ngasih persembahan sesekali. Habis itu mereka langsung pergi deh. Minato langsung mikir kalau Yamacan tuh keren banget. Soalnya dia masih dicintai sama orang-orang di sini. Pas dia nengok, Yamacannya udah balik ke ukuran normal dong. Mana lebih silau lagi dari biasanya. Minato aja sampai kesilauan tuh. Si Yamacan cuma ketawa aja dong. Soalnya dari kemarin kan dia udah bilang bakalan balik ke normal lagi. Ya gimana, Minato kan khawatir cuy. Dia ngira kalau Yamacan tuh lagi depresi gara-gara kalah ngelawan Tenko. Enggak lah. Tapi Yamacan bilang kalau dia emang lagi kesel. Cuman gak sama Tenko. Dia kesel gara-gara majalah favoritnya gak pernah ngebahas jajanan manis lagi. Makanya dia pengen mereka nulis tentang itu. Tapi Minato paham sih kenapa Yamacan bisa balik normal lagi dengan cepat. Ini tuh gara-gara orang-orang mulai percaya lagi sama keberadaan Yamacan. Dan doa orang-orang itu bikin kekuatan Yamacan balik. Sementara itu,
Dua penipu tadi udah kabur jauh di taman. Tadinya mereka mau pergi dari kota ini, tapi mereka juga galau. Soalnya belum dapat banyak duit, cuy. Pas lagi mikir itu, tiba-tiba di dekat mereka ada portal dewa yang kebuka. Nah lo, kesedot ke sana mampus deh kalian. Beberapa hari kemudian, Harima datang ke rumah Minato lagi buat minta jimat. Tapi pas masuk, lagi-lagi Harima dites dulu tuh sama dewa-dewa. Kasian banget Jir, mau jalan aja susah cuy. Tapi akhirnya Harima berhasil masuk juga. Dia ngejelasin kalau jimat buatan Minato tuh OP banget buat ngelawan roh jahat. Tapi belakangan ini jumlah roh di kota tuh tambah banyak. Nah, buat ngatasin itu, Harima sama para onmyoji lain ngegantung jimat Minato di mana-mana. Tapi anehnya roh jahatnya tuh malah nambah terus, Jir. Semuanya heran, kok bisa gitu ya? Kata Harima mereka lagi nyelidikin sumber masalahnya. Terus dia ngasih sekotak manisan tuh buat tanda makasih. Minato sih udah biasa dapat hadiah. Tapi kali ini jumlahnya banyaknya kebangetan, cuy. Harima ngejelasin kalau itu tambahan dari saudara-saudaranya juga. Mereka juga ngerasa kebantu sama Minato. Abis itu Harima nanya, apa Minato pernah ketemu dua onmyoji yang sus banget? Wah, kalau itu sih udah dikerjain sama para musang. Ya udah, Harima terus ngingetin Minato lagi buat tetap hati-hati. Soalnya dua begundal itu bisa balik kapan aja. Abis Harima pergi, Minato ngeliat Yamachan kelihatan khawatir. Jadi dia nanya ada apa. Yamachan bilang kalau roh jahat tuh nggak mungkin muncul gitu aja. Jadi dia takut kalau ada seseorang yang lagi bikin kekacauan di dunia ini. Tiba-tiba hiasan kecil di kolam Minato mulai bercahaya dong. Dan dari situ muncul cowok seumuran Minato yang ngebawa ular berkepala 8. Cowok itu natap Minato dengan aura misterius. Minato jadi mikir lah, apa ini orang jahat yang diomongin sama Yamachan tadi? Tapi kok Yamachan masih santai banget ya? Berarti kemungkinan bukan ini sih. Si cowok bilang kalau dia tertarik sama Minato gara-gara cerita dari kakaknya. Lah, Minato bingung dong. Emang kakak lu siapa, anjir? Cowok itu ngejelasin kalau belum lama ini kakaknya ngasih kekuatan ke Minato. Wah, baru deh Minato sadar kalau dia ini tuh adiknya Amaterasu. Dewa yang ngasih kekuatan segel ke Minato. Pas Minato ingat-ingat lagi soal silsilah para dewa, dia baru nyadar kalau cowok ini tuh Susanoo no Mikoto. Dewa badai, angin, laut, dan petir. Susanoo minta maaf tuh gara-gara masuk gak bilang-bilang. Terus Susanoo ngasih sake seember tuh buat Minato. Reiki si kura-kura kesenengan dong. Tapi si Orochi ular peliharaannya Susanoo juga mau ikutan nyicip. Wah, Susanoo langsung tantrum lah. Orang itu hadiah buat Minato kok. Akhirnya Orochi malah nantangin Susanoo gelut dong. Mana Susanoo-nya juga ngeladenin lagi. Minato cuma bisa nontonin mereka deh tuh. Gara-gara makin horor, Minato langsung minta tolong ke Yamachan buat misahin mereka. Tapi Yamachannya malah lagi bobok pules dong. Minato langsung teriak dan nyuruh mereka buat berhenti. Susanoo heran lah. Ngapain Minato nyuruh berhenti? Padahal kalau kepala Orochi ditebas, ntar bakalan ada pedang yang keluar dari ekornya loh. Emang Minato nggak pengen lihat? Iya, Minato tertarik sih. Tapi mending damai aja deh. Susanoo nggak percaya kalau Minato tuh orangnya secil itu. Jadi Susanoo langsung nebas ke arah Minato juga buat ngetes dia. Minato langsung nahan tebasan itu pakai kekuatan anginnya dong. Si Susanoo lumayan kaget. Tapi katanya kekuatan angin Minato tuh masih lemah. Jadi dia nawarin buat ngelatih Minato. Minato udah mau nolak tuh. Tapi Susanoo keburu narik dia terbang, Jir. Dan mereka pindah dimensi ke markasnya Susanoo. Yamachan sama Orochi juga langsung nyusulin mereka tuh. Pas di sana, Susanoo langsung ngajakin Minato latihan gelut. Minato udah panik tuh. Dia mau minta tolong sama Yamachan. Tapi Yamachannya malah nongkrong sama Orochi sambil nontonin mereka dong. Aduh, berarti udah gak ada harapan lagi nih. Dia harus gelut sama Susanoo, cuy. Akhirnya pertarungan gak bisa dihindari lagi. Susanoo nebas-nebasin Minato dengan brutal banget. Dan Minato cuma bisa ngehindar-ngehindar aja. Sampai akhirnya Susanoo berhasil nyudutin Minato dan ngejatuhin dia. Minato ngeluh tuh. Soalnya dia sendiri yang gak pakai senjata. Ya udah, pakailah. Mau kupinjemin.
Tapi Minatonya malah nggak mau. Menurutnya, kekuatannya sekarang tuh udah cukup banget buat ngelindungin dirinya dan orang-orang di sekitar. Jadi dia nggak butuh buat lebih kuat lagi. Susano langsung nyengir tuh. Kata Susano sih kalau kekuatan angin segitu doang mah mana bisa ngelindungin semua orang. Apalagi ancaman roh jahat di sekitar mereka tuh banyak banget. Terus dia bilang kalau Minato tuh satu-satunya manusia yang pernah dikasih kekuatan angin sama Fujin. Kalau Minato makainya cuma setengah-setengah, itu sama aja dia nggak ngehormatin Fujin. Wah, Minato kaget lah ngedengarnya. Dia jadi sadar, kocak-kocak gini Susano tuh juga dewa. Sama kayak Yamachan, Fujin, sama Raijin. Jadi Minato langsung minta maaf tuh gara-gara udah nggak sopan dari tadi. Tapi Susanonya malah tersinggung dong. Ngapain lu nunduk-nunduk gitu? Emangnya gue udah tua? Susano tuh pengennya dianggap masih seumuran jir sama Minato. Iya, sesuka lu deh cuy. Si Yamachan sama Orochi cuma ketawa-ketawa aja tuh ngeliat tingkah mereka. Tiba-tiba Susano nyerang Minato lagi. Minato langsung fokus tuh ke pertarungan. Sementara itu di kota, dua dukun palsu lagi keliling-keliling kota. Mereka nyabut-nyabutin jimat-jimat buatan Minato yang ditempel sama para onmyoji. Soalnya mereka pengen jumlah roh jahat tuh naik, biar mereka bisa nipu-nipu orang lagi. Gak lama, mereka ngelihat anak buah Katsuragi lagi nyemilin roh jahat. Ya udah, mereka langsung kabur deh. Awalnya Katsuragi nggak ngeh, tapi pas ngelihat mereka lari, dia jadi ngerti kenapa jumlah roh jahat di kota nggak kurang-kurang. Mereka jadi ngerti kenapa roh jahat di kota nggak kurang-kurang. Tapi sebenarnya nggak perlu pakai jimat Minato. Jumlah roh jahat tuh harusnya nggak sebanyak ini, cuy. Pas mereka lagi mikir, Horikawa tiba-tiba datang. Dia bilang ada miasma besar di dekat sini. Dan itu kayaknya sumber roh jahat yang ngeganggu kota. Katsuragi sama Harima langsung pergi buat ngecek deh. Balik lagi ke Minato dan Susano. Mereka masih sparring tuh. Minato mikir keras gimana caranya ngalahin nih dewa. Pas Susano loncat buat nyerang, Minato ngebalas dan bikin dia mundur. Susano kaget tuh. Tapi tetap aja dia bilang serangannya Minato tuh masih terlalu lemah. Pas Susano mau nge-finish Minato, Minato sadar kalau dia nggak bakalan bisa nyentuh Susano pakai jurus angin dari jauh. Jadi kali ini Minato mau nekat. Dia ngebiarin Susano nyerang. Terus pas Susano makin dekat, Minato langsung ngumpulin semua sihir anginnya dan ngeledakin di dekat Susano. Nah kan Minato berhasil mentalin serangannya Susano. Sampai-sampai Susanonya juga kelempar jauh gitu. Susano langsung muji Minato tuh. Katanya Minato udah bisa ngegunain kekuatannya dengan cerdas. Terus gara-gara Minato udah berhasil belajar teknik baru, Susano langsung ngajak udahan deh. Tapi Susano ngingetin, kekuatannya Minato tuh masih jauh dari levelnya Fujin. Jadi dia masih harus banyak-banyak latihan lagi. Ya Minato cuma bisa ngeiyain aja deh, biar cepetan kelar ya kan. Susano terus ngajakin Minato buat makan siang. Ya udah, langsung Minato masakin tuh. Pas nyobain, kata Susano rasanya tuh kayak kurang gitu. Ya elah, udah dimasakin malah gak bersyukur loh. Minato ngeles lah. Katanya dia beli bumbu jadi, makanya rasanya kayak gitu. Susano terus ganti topik dong. Dia ngomongin soal Yamachan yang akhir-akhir ini kekuatannya overuse mulu. Susano langsung nyuruh Minato buat ngebantuin Yamachan kalau ada apa-apa. Minato langsung mikir tuh. Apa jangan-jangan Susano ngelatih dia biar bisa bantu-bantu Yamachan ya kalau lagi darurat? Wah, galak-galak gini ternyata Susano orangnya perhatian juga cuy. Tapi pas lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Amaterasu datang juga tuh. Dia langsung ngomelin Susano gara-gara udah bikin ribut. Amaterasu juga langsung narik dia pulang. Hehe, mamam no. Sementara di tempat lain, tim Onmyoji sampai ke sumber miasma. Dan kabut gelap ngelilingin mereka semua. Mereka ngelihat semua roh jahat pada keluar tuh dari portal dewa terbengkalai. Dan portal itu juga bisa pindah tempat, jir. Mereka langsung sadar kalau ini tuh sumber bencana akhir-akhir ini. Ngelihat pemandangan itu, muka Yamachan juga jadi serius tuh. Waduh, kayaknya udah mulai bahaya nih. Huhuhu. Beberapa hari kemudian, Minato datang ke festival yang lagi diadain di kota bareng Yamachan sama para musang.
Pas mereka muter-muter lihat stand festival, mereka ketemu Ichigo sama cucunya yang juga lagi nyiapin stand di sana. Minato nanya tuh ke Ichigo, dia mau jualan apa di standnya. Ichigo bilang kalau dia lagi bikin bakpao kacang buat menghormati Yamagami. Terus bukan cuma dia doang, para pedagang lain juga nyiapin dagangan mereka buat nyenangin Yama-chan. Ngelihat semua penghormatan itu, Yama-chan langsung makin glowing deh tuh. Soalnya kekuatan Yama-chan kan emang dari rasa hormat dan kekaguman warga kota. Jadi makin banyak orang yang menghormatinya, makin kuat juga kekuatannya. Sementara itu di kota, Harima sama para onmyoji lagi muter buat ngecek jimat-jimat yang rusak. Harima curiga, dua onmyoji palsu itu pasti ada hubungannya sama portal yang muncul kemarin. Terus tiba-tiba Horikawa datang. Katanya dia berhasil nemuin petunjuk soal lokasi dua penipu itu. Ya udah, mereka langsung cus ke sana deh. Gak jauh dari situ, onmyoji misterius dari masa kecilnya Minato mulai bergerak. Terus pas Minato lagi jalan di kota, dia ngeliat sosok pria itu. Langsung aja dia keinget sama masa lalunya. Dan dia buru-buru ngejar tuh orang. Tapi pas dikejar, orang itu malah hilang gitu aja dong. Yama-chan dan para musang kepo tuh Minato ngejar siapa. Akhirnya Minato cerita soal pria itu. Abis ngedengar cerita dari Minato, Yama-chan yakin kalau pria misterius itu pasti seorang onmyoji. Jadi kemungkinan besar dia lagi bergerak karena ngerasain ada sesuatu yang salah di kota ini. Dan benar aja dong, gak lama roh-roh angin mulai ngasih peringatan. Mereka bilang bahaya besar lagi mendekat. Fujin sama Raijin juga muncul tuh. Mereka ngasih tahu Minato kalau ada portal dewa terbengkalai yang dipenuhi roh jahat. Dan sekarang portal itu lagi bergerak lurus ke arah kota. Yama-chan langsung ngecek tuh. Dan kata Yama-chan di dalam portal itu ada sosok roh jahat yang kuat banget. Sementara itu di kota, si onmyoji palsu lagi ngitungin uang hasil tipu-tipu mereka. Soalnya sejak portal dewa muncul, jumlah roh jahat di kota meningkat drastis. Makanya mereka jadi banyak customer tuh. Untungnya Katsuragi dan yang lainnya muncul tepat waktu buat nangkep mereka. Pas dua penipu itu mau kabur, Horikawa sama Ichijo langsung ngegap mereka. Katsuragi langsung nanya, apa yang mereka tahu soal portal roh jahat itu? Mereka bilang emang pernah lihat portal itu sebelumnya. Tapi bukan mereka yang bikin portal itu. Dan waktu mereka pertama kali ngeliat portal itu, yang ada di pikiran mereka cuma duit doang. Jadi mereka ngaku kalau mereka udah nyopot-nyopotin jimatnya Minato dari tembok-tembok kota. Makanya para roh tuh bisa berkeliaran bebas. Harima jadi bingung lah. Kalau bukan mereka, terus portal itu asalnya dari mana dong? Tiba-tiba ada suara keras dari kejauhan. Harima langsung kaget lah dan buru-buru pergi buat nyari sumber suara itu. Sementara itu di bagian kota lain, portal raksasa akhirnya muncul di depan Minato dan yang lainnya. Gak lama Harima gabung sama mereka. Minato langsung ngasih tahu dia soal portal dewa terbengkalai itu. Dan portal raksasa itu mulai ngeluarin roh-roh jahat. Terus roh-roh itu mulai nyebar ke seluruh kota. Warga kota pun mulai kena miasma dan kesakitan. Kata Yama-chan, roh-roh kecil ini dikirim sama roh jahat yang ada di dalam portal. Dan kayaknya roh jahat itu punya dendam sama dewa penguasa di wilayah ini. Abis ngejelasin itu, Yama-chan langsung terbang ke depan portal raksasa itu. Yama-chan ngeluarin kekuatannya buat nyegel tuh portal. Dan akhirnya tuh portal hilang juga. Tapi Yama-chan langsung ngingetin kalau mereka tuh masih harus segera ngurus roh-roh kecil yang udah nyebar di kota. Nah kan benar, Minato langsung diserang tuh sama roh-roh tadi. Untungnya ketiga musang maju buat ngehalangin mereka. Gara-gara itu mereka langsung luka parah dong. Minato buru-buru nulis jimat pengusir kutukan buat ngilangin efek jahat yang nempel. Tapi roh-roh itu datang terus jir nggak pakai berhenti. Jadi Yama-chan nyuruh Minato buat mundur dulu. Minato disuruh nyiapin jimat yang banyak. Minato terus bilang ke Harima kalau dia mau nyetok jimat dulu. Jadi Harima disuruh ngejagain kota. Habis itu Minato pergi tuh bareng Yama-chan. Tanpa bantuan Minato, Harima langsung maju buat nahan roh-roh jahat yang banyak banget ini. Gara-gara para onmyoji lagi fokus gelut, dua penipu tadi malah manfaatin kesempatan itu buat kabur dong. Sebenarnya para onmyoji pengen ngejar mereka, tapi ngurusin roh jahat kayaknya lebih penting deh. Jadi buat sementara, dua penipu tadi bakalan dibiarin dulu. Sementara itu, Minato nyembunyiin 3 musang yang terluka di lokasi yang aman. Tapi tiba-tiba Yama-chan ngasih tahu kalau portal dewa terbengkalai yang tadi tuh muncul lagi.
Minato bingung lah. Loh, bukannya tadi udah disegel? Ya macan bilang kalau dia tuh sebenarnya cuma mindahin portalnya aja. Makanya sekarang tuh portal muncul lagi. Dan gara-gara itu, hewan-hewan yang tinggal di gunung ini pada terancam. Kalau dibiarin lama-lama mereka bisa pada mati dan musnah. Minato heran lah. Kenapa sih nih portal ngotot banget pengen ngehancurin kota? Kata Yamacan, roh jahat yang di dalam portal tuh dendam banget sama dewa. Nah, karena portalnya summon di wilayahnya Yamacan, jadi kota ini bakalan jadi target pertamanya. Minato ngerasa itu tuh nggak adil. Soalnya kan Yamacan nggak ada masalah sama tuh roh jahat. Masa iya dia harus nanggung kesalahan dewa lain? Tapi ya mau gimana lagi, roh jahat itu juga nggak bakalan peduli kan? Terus Minato nyadar kalau banyak hewan yang ngumpul di halaman rumahnya. Ada burung, ikan koi, dan lain-lain. Kata Yamacan, hewan-hewan itu datang buat nyari perlindungan. Soalnya gunung udah dipenuhi aura gelap. Dan tiba-tiba tubuh Yamacan mulai ngilang dan keberadaannya jadi tipis. Minato langsung panik dong. Minato terus mikir, pasti ini gara-gara gunung rumahnya Yamacan tercemar deh. Makanya kekuatan Yamacan juga ikutan hilang. Terus kekuatan Yamacan kan juga dari rasa hormat manusia. Nah, gara-gara warga kota lagi pada ketakutan, mereka jadi ngelupain Yamacan tuh. Yamacan juga bilang, kalau gunung itu sampai benar-benar tercemar, dia bakalan kehilangan wujudnya juga. Di sisi lain, Harima dan rekan-rekannya mulai kewalahan buat nahan serbuan roh jahat. Sementara Katsuragi nyuruh anak buahnya buat makan-makanin roh. Tapi sayangnya semua itu nggak cukup dong. Jumlah roh jahatnya malah nambah terus. Dan tiba-tiba ada satu roh jahat yang nyelinap dari belakang dan nyerang Horikawa. Untungnya, Ichijo sempat ngehancurin roh itu dan berhasil nyelamatin Horikawa. Dia langsung nyuruh Horikawa buat lebih hati-hati lagi tuh. Wih, ternyata udah insaf nih si Plengar. Biasanya kan nyebelin ya nih orang. Bagus deh kalau gitu. Sementara itu, Minato lagi ngebikin jimat yang banyak. Pas jumlahnya dirasa cukup, dia langsung mau OTW tuh. Tapi tiba-tiba si portal malah kabur dong ke kota lain. Tapi Minato nggak mau ngebiarin hal itu. Dia pengen ngehentiin tuh portal di sini. Akhirnya Yamacan nyuruh Minato buat buru-buru ke kota. Sementara Yamacan bakalan ngemurniin gunungnya dulu. Ya udah, Minato setuju tuh. Tapi dia minta Yamacan buat tetap hati-hati. Soalnya mereka masih ada schedule nih buat nonton festival. Yamacan langsung ngangguk tuh. Dan mereka akhirnya pisahan deh. Minato langsung ngacir ke kota sambil ngebawa semua jimatnya. Pas lari di jalan, si Onmyoji misterius ngeliat Minato. Dia ngeliat cahaya hijau yang nyala di tangan Minato. Dan cahaya itu bikin dia keinget sama bocil yang pernah dia temui bertahun-tahun lalu. Begitu sadar kalau itu Minato, si Onmyoji berharap kalau Minato bisa nyelesain masalah roh jahat di kota ini. Sementara itu, Harima makin kewalahan ngehadapin roh jahat yang gak habis-habis. Untungnya adik-adik ceweknya datang tuh buat ngebantu. Tapi tiba-tiba portal tadi ngeluarin gelombang roh jahat lagi dong. Pas Minato ngeliat gelombang itu, dia langsung pakai semua jimatnya sekaligus. Dan dalam sekejap, semua roh jahat yang dekat langsung musnah. Tapi tiba-tiba ada angin kenceng yang bikin jimat-jimatnya Minato terbang, jir. Nah, tanpa jimat-jimat itu, Minato sama sekali nggak punya cara buat bertarung. Padahal roh-roh jahat lagi pada nyerbu ke arahnya tuh. Minato cuma bisa pasrah deh. Untungnya Yamacan muncul. Dia langsung ngegunain kekuatannya buat nahan semua roh jahat itu. Sayangnya, gara-gara kondisinya udah lemah banget, kekuatan Yamacan langsung habis dan wujudnya berubah jadi chibi lagi. Minato tahu kalau Yamacan sekarang lagi dalam bahaya besar. Tapi dia juga nggak bisa ngapa-ngapain. Minato cuma bisa berharap Yamacan nggak kenapa-kenapa. Waduh, berjuanglah Yamacan. Minato sadar kalau Yamacan lagi dalam bahaya. Tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Minato cuma bisa ngelihat sahabatnya itu mempertaruhkan nyawanya demi dia. Dan akhirnya Yamacan berhasil ngusir para roh jahat. Tapi gara-gara ngeluarin terlalu banyak kekuatan, hawa keberadaannya jadi makin tipis. Si Tenko terus ngingetin Yamacan. Dia bisa beneran musnah kalau terus-terusan maksa ngelindungin manusia. Lagian sebagian besar warga kota aja udah lupa sama keberadaannya Yamacan. Jadi ngapain Yamacan ngorbanin nyawanya buat mereka? Tapi Yamacan bilang kalau dia sayang sama warga kota ini. Apalagi sama jajanan manisnya.
Makanya apapun yang terjadi, dia bakalan tetap ngelindungin mereka. Habis itu Yamachan ngumpulin sisa kekuatannya. Dia langsung lepasin satu serangan kuat. Dan akhirnya Yamachan berhasil ngehancurin portal dewa terbengkalai itu. Minato langsung ngira kalau mereka udah menang tuh. Tapi Yamachan bilang kalau dia cuma ngehancurin pintu masuknya aja. Sementara dedengkotnya masih ada tuh. Kata Yamachan, makhluk itu sumber dari semua roh jahat yang muncul. Dan kali ini Minato harus ngalahin roh itu sendirian. Soalnya kan kekuatan Yamachan udah habis. Wah, Minato langsung ciut tuh. Ya kali harus ngelawan monster segede itu sendirian. Tapi Yamachan percaya kalau Minato tuh bisa ngalahin semua roh jahat pakai kekuatan pengusir rohnya. Si Minato baru ingat. Kan semua jimatnya tadi udah kebawa angin ya. Jadi sekarang dia gak punya senjata nih. Nah, pas segerombolan roh jahat nyerbu ke arahnya, Minato langsung pasrah tuh. Untung aja muncul barrier yang lindungin dia. Ternyata itu perbuatannya Harima. Kata Harima, sekarang giliran dia yang ngebantu Minato. Tenko terus bilang kalau roh-roh itu gak cepat dibersihin, Yamachan bakalan bener-bener menghilang. Soalnya warga kota bakalan lupa sepenuhnya sama dia. Minato makin panik lah. Pas keadaan udah makin buntu, tiba-tiba semua jimat Minato tadi balik lagi dong dan sendirinya. Minato langsung nengok ke belakang tuh. Dikiranya itu tuh ulah Fujin sama Raijin. Tapi Fujin bilang kalau yang ngelakuin itu tuh roh-roh angin kecil. Wah, Minato langsung bilang makasih tuh ke roh-roh itu. Abis itu Minato langsung ngasih segenggam jimat ke Harima. Dan mereka bahu-membahu ngalahin para roh jahat. Harima bakalan ngebersihin seluruh kota. Sementara Minato bayuan sama bos gemoynya. Minato masih agak takut tuh. Tapi akhirnya dia mutusin buat ngegunain kekuatan anginnya. Biar jimat-jimat itu bisa nyampe ke roh gemoy. Tapi pas dicoba, si gemoy malah nyemburin kabut hitam, jir. Dan berhasil nahan semua jimat tadi. Abis itu roh gemoy langsung nyerang Minato. Untungnya Minato berhasil ngehindar tuh. Dan akhirnya Minato dapat ide. Dia ngegunain sihir angin buat muterin banyak jimat di udara. Perlahan-lahan mulai terbentuk angin tornado yang bisa nembus pertahanan si gemoy. Sayangnya pas Minato fokus nyerang, ada roh-roh kecil yang nyerang Minato. Untungnya Tenko ngelindungin tubuh Minato. Wah, Minato langsung makasih-makasih deh tuh. Tapi Tenko nyuruh Minato buat fokus aja ke si gemoy. Dan serangan terakhirnya, tornado penuh jimat tadi langsung nabrak si roh gemoy. Semua jimatnya nancep tuh ke tubuh roh itu. Dan si gemoy lenyap selamanya deh. Abis itu, sisa jimat lainnya nyebar ke seluruh kota. Dan berhasil ngusir semua roh jahat yang masih tersisa. Setelah semua roh menghilang, awan hitam di kota tadi juga ikutan lenyap. Dan akhirnya keadaan kota balik normal lagi deh. Minato langsung kecapean banget tuh. Minato nanya ke Harima tentang keadaan warga kota. Kata Harima, semuanya udah balik beraktivitas kayak biasa. Dan mereka juga udah bebas dari pengaruh roh jahat. Harima juga bilang kalau para warga sekarang lagi nyiapin festival Hojo buat menghormati Yamachan. Pas Yamachan ngedengar itu, tubuhnya langsung balik ke bentuk semula. Rasa hormat dari seluruh warga udah balik dan jadi sumber kekuatan buat dia. Terus Minato ngeliat Tenko yang masih berdiri dari kejauhan dong. Dia langsung ngucapin makasih tuh. Soalnya Tenko udah ngebantu dia ngelawan roh gemoy tadi. Si Tenko cuma ngangguk pelan dan langsung pergi deh. Sambil terbang, Tenko mikir, ternyata masih ada ya manusia yang benar-benar punya hati baik dan layak buat dilindungi. Makanya jangan suujon dulu ya Tenko. Sementara itu dua Onmyoji gadungan tadi lagi kebingungan. Tiba-tiba mereka ketemu Onmyoji misterius itu. Si Om Misterius langsung nyalahin dua gadungan tadi tuh. Dan mutusin buat ngehukum mereka. Dia langsung manggil roh peliharaannya buat nyerang mereka. Abis semuanya selesai, Minato datang ke festival Hojo bareng Yamachan dan yang lainnya. Mereka menikmati makanan dan permainan-permainan di sana. Gak jauh dari situ, Ichigo lagi sibuk promosi roti kacang buatannya. Katanya roti ini tuh makanan favorit dewa anjing. Wah, Yamachan langsung kesel lah gara-gara dibilang anjing. Orang aku tuh serigala kok. Iya Yamachan, kamu itu serigala yang imut kok. Hehehe. Ternyata di sana juga ada Harima dan para Onmyoji lain. Mereka juga lagi menikmati festival tuh. Gak lama kemudian, kembang api mulai dinyalain. Semua orang ngikutin pertunjukan itu dengan penuh senyuman.
Beberapa hari kemudian di markas para onmyoji, Katsuragi nanya ke Harima soal keadaan dua onmyoji gadungan itu. Harima bilang kalau mereka tuh udah ditangkep, tapi dia bingung siapa yang lakuin. Soalnya waktu pertama kali nemuin mereka, dua orang itu udah diikat duluan. Katsuragi baru aja mau ngejelasin siapa pelakunya, tapi tiba-tiba Horikawa masuk sambil panik. Dia ngabarin kalau ada serangan roh jahat lagi. Nggak pakai lama-lama, Harima langsung cus deh tuh. Sementara itu di rumah Minato, mereka lagi santai dan berendam di onsen. Tiba-tiba Sumugi datang. Minato langsung ngajakin dia ikut berendam juga tuh. Sumugi mau sih, tapi sebelum itu dia mau minta maaf ke Minato. Soalnya kemarin Tenko udah bikin masalah tuh. Tapi kata Minato nggak masalah kok. Lagian Tenko udah bantuin Minato kan waktu ngalahin roh gemoy. Abis itu mereka semua makan siang bareng deh. Fujin sama Raijin juga ikutan. Tapi Ebisu tiba-tiba nongol dari kolam. Belum sempat ngobrol sama Minato, Kirin udah ngajakin gelut aja tuh. Sabar ya Om. Abis itu giliran Susanoo yang nongol. Katanya dia pengen ngelatih Minato lagi. Gara-garanya kemarin Minato kewalahan ngelawan si gemoy. Wah ini pasti gara-gara Minato kurang latihan nih. Susanoo langsung narik Minato deh tuh. Untung aja Amaterasu datang. Dan akhirnya Susanoo nggak bisa berkutik deh. Dia dimarahin habis-habisan tuh gara-gara suka ngeganggu orang terus. Rasain, makanya jangan suka iseng ya. Sementara itu, Orochi ngucapin selamat ke Yamachan. Karena dia udah berhasil selamat dari insiden roh jahat kemarin. Dia ngajakin tos tuh buat ngerayain. Tapi Yamachan malah sibuk makan cemilan favoritnya. Minato ngeliatin semua orang yang lagi ngobrol dan bercanda. Dan dia ngerasa damai banget tuh. Gak lama kemudian, Minato dapat telepon dari ibunya. Minato langsung ngucapin makasih. Gara-gara udah dikirimin banyak oleh-oleh sama ibunya. Ibunya bilang kalau bisnis di rumah tuh lagi lancar. Ibunya juga bilang makasih. Soalnya Minato udah ngirimin roti kacang dari kota. Katanya semua orang pada suka tuh. Bahkan teman-teman silumannya Minato yang di sana juga pada suka. Abis itu ibunya Minato nyuruh dia pulang. Tapi Minato langsung nolak dengan halus. Minato bilang kalau dia udah nyaman di sini. Dan Minato minta izin buat terus di rumah ini aja. Wah, ibunya langsung setuju tuh. Abis kelar teleponan, Minato ngasih camilan itu ke Yamachan. Dan ternyata Yamachan suka banget, jir. Minato terus ngasih tahu kalau itu tuh sebenarnya permen karet khusus anjing. Wah, Yamachan langsung kesel lah. Dia ngotot kalau dirinya tuh serigala bukan anjing. Iya, selalu deh. Gak lama kemudian, bel rumah bunyi. Ternyata itu Harima yang mau minta jimat. Ya udah, Minato langsung ngasih setumpuk lagi tuh. Abis itu Minato langsung ngajak Harima makan bareng. Tapi Harima nolak. Soalnya dia harus buru-buru ngurusin roh jahat tuh di kota. Abis Harima pergi, Minato nongkrong lagi sama Yamachan. Yamachan sadar kalau Minato tuh lagi bengong. Pas ditanya, Minato bilang kalau dia benar-benar senang ngerawat rumah ini. Dan dia pengen tetap tinggal bareng mereka selama mungkin. Yamachan langsung senyum tuh ngedengarnya. Gak lama, mereka ngeliat bola roh yang kemarin nyala-nyala. Minato langsung ngedeketin tuh bola. Dia penasaran, apa roh di dalamnya udah mau netes. Dia langsung ngebawa bola itu ke Yamachan tuh. Gak lama, tuh bola nyala makin terang. Dan muncul seekor tupai terbang kecil dari sana. Minato kaget dong ngeliat roh baru itu. Sementara Yamachan malah santai. Dia langsung nerima tupai itu jadi anak buahnya. Abis nyambut keluarga baru mereka, Minato jadi makin senang tuh. Dia nggak sabar nunggu petualangan seru berikutnya bareng semua teman-temannya. Hei, yang akur ya kalian. Nah, dan ini anime Mas-Mas Pawang Dewa udah tamat ya, guys. Sampai ketemu di anime-anime lainnya. Bye-bye.